Legenda Petani Immortal episode 34. Itu karena sayuranmu enak, tidak ada hubungannya dengan kemampuan memasakmu. Baiklah, karena kau calon pengantin pria, dengan berat hati aku akan setuju, agar kau tidak mempermalukan diri sendiri, kata Wali Kota Wu sambil tersenyum lelah. Wali Kota Wu tampak sudah lama tidak makan dengan layak, melahap makanannya di depan Li Yunfei tanpa mempedulikan citranya sebagai wanita cantik atau seorang pejabat. Di sela-sela suapan, ia berseru, makananmu masih yang terbaik. Beberapa hari terakhir ini keadaan di rumah agak kacau, jadi aku tidak nafsu makan dan hanya makan apapun yang ada di dekatku. Ikan ini benar-benar enak, bahkan lebih enak daripada ikan yang kita makan pertama kali di sini. Li Yunfei berpikir dalam hati bahwa teman lamanya itu memang ahli dalam hal ini. Pertama kali dia makan ikan di rumah, itu adalah ikan liar biasa, tetapi sekarang dia makan ikan dari tempat khusus. Jelas sekali itu adalah dua jenis ikan yang berbeda, dan rasanya tentu saja sangat berbeda. Makanlah lebih banyak jika kamu suka. Tidak ada rintangan yang tidak bisa kamu atasi. Jangan biarkan kesulitan sementara merusak kesehatanmu. Pikirkan orang-orang miskin yang tidak mampu makan. Segala sesuatu yang kamu miliki jauh lebih beruntung daripada yang mereka miliki, saran Li Yunfei. Hehe, jadi ini yang kau katakan untuk menghiburku? Jangan khawatir, aku sangat berpikiran terbuka. Kalau tidak aku pasti sudah mengundurkan diri dan pergi ke luar negeri sejak lama. Wu Xiaoyu bersendawa, masih meminum setengah mangkuk sup, sebelum meletakkan sumpitnya. Ruangan itu ber-AC dan sangat hangat. Wu Xiaoyu meregangkan tubuhnya. Tubuhnya yang terbalut sweater sangat proporsional dan berisi. Dengan dadanya yang menonjol, pemandangan yang sangat menyenangkan. Li Yunfei meliriknya dan tersenyum. Setelah kamu makan dan minum sepuasnya, kamu bisa pergi ke kamar tamu untuk tidur siang. Awalnya aku ingin berbicara denganmu tentang perkembangan kota Yunfei tahun depan. Tetapi karena kamu tertidur lebih dari selusin kali saat makan, aku tidak akan mengganggumu. Wu Xiaoyu memutar matanya dan berkata, makan di rumahmu saja sudah merupakan hal yang istimewa. Tetapi jika kita tidur di sini dan ada yang melihat kita tidak akan bisa menjelaskan diri kita sendiri sekeras apapun kita mencoba. Lagi pula, bagaimana jika kau merangkak ke tempat tidurku saat aku tertidur? Aku hanyalah wanita lemah, aku tidak bisa menolak pria kuat sepertimu. Li Yunfei tertawa terbahak-bahak. Haha. Apa yang kau pikirkan? Dengan penampilanmu, mungkin aku punya keinginan tapi tidak punya nyali. Jika aku tidur denganmu secara impulsif, aku akan menghabiskan sisa hidupku di penjara. Jadi, kau bisa tidur nyenyak di sini bersamaku. Kekayaan keluargaku sedang menurun, jadi kau boleh punya keinginan untuk mencuri. Dan kau juga boleh punya nyali untuk mencuri. Wu Xiaoyu tersenyum menawan dan menggoda Li Yunfei, sambil menyampirkan jaket tebalnya di bahu, setengah berbaring di sofa, dan berbicara dengan Li Yunfei. Aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Ada tempat tidur yang nyaman, tapi kau bersikeras tidur di sofa. Melihatnya bersikeras tidur di sofa, dan setelah menyelimuti dirinya dengan pakaiannya, Li Yunfei merasa sedikit kesal dan tidak ingin bercanda lagi. Apakah kau ingin aku menambahkan selimut tipis untukmu? Tidak perlu, aku baik-baik saja berbaring di sini sebentar. Para staf yang menemani kita seharusnya sudah makan sekarang. Dan kita harus pergi ke Chenjiagou siang ini. Bencana salju tahun ini cukup parah. Cuaca tidak akan cerah selama beberapa hari ke depan. Jika salju turun beberapa hari lagi, bahkan keluarga biasa pun tidak akan mampu bertahan. Bahkan petani skala besar sepertimu pun tidak akan mampu menahan hujan salju lebat seperti itu, kan? Wu Xiaoyu berkata pelan, matanya menyipit. Kalau mau hujan, ya mau hujan. Kalau seorang ibu ingin menikah lagi, tak seorang pun bisa mengendalikan Tuhan. Biarkan hujan beberapa hari, aku akan. Li Yunfei berhenti di tengah kalimat ketika menyadari Wu Xiaoyu telah tertidur. Mereka menemukan selimut tipis di dalam dan menyelimutinya. Dalam tidurnya, Wali Kota Wu tidak setega saat ia terjaga. Auranya yang mengesankan telah lenyap. Baru sekarang, dengan melihatnya, orang dapat benar-benar menghargai feminitasnya yang mematikan, daya tarik yang kuat bagi para pria. Li Yunfei menyisir rambut panjangnya yang acak-acakan dari wajahnya, menutupi dirinya dengan selimut, dan berjalan ke pintu masuk villa untuk menatap langit. Meskipun dia tidak khawatir tentang badai salju di pertaniannya, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan kakeknya. Terlepas dari betapa kuatnya biara landa, bahaya di sepanjang jalan saja sudah cukup untuk membuatnya menderita. Mengapa mereka harus memilih pergi ke pegunungan padahal saljunya sangat tebal? Tenggelam dalam pikirannya, ia tiba-tiba melihat sepupunya, Yang Yunu, masuk melalui gerbang depan sambil menuntun seekor kuda putih. Melihat Li Yunfei berdiri di sana, ia tersenyum dan berkata, aku dengar kau membawa wanita cantik untuk makan malam, dan aku takut kau salah pilih, jadi aku bergegas ke sini. Untungnya, aku tiba tepat sebelum kau. Li Yunfei menyambutnya dengan senyuman, merangkulnya, dan berkata, wanita tukang gosip mana yang kau dengar? Jika aku benar-benar berpikir seperti itu, apakah aku akan sebodoh itu mengundangnya ke rumahku di depan umum? Sulit untuk mengatakannya.
Kudengar pria sering mengalami kecemasan sebelum menikah. Jika kau ingin memanjakan diri, aku tidak bisa berbuat apa-apa, jadi aku harus mengambil tindakan pencegahan. Di mana wanita cantik itu? Kata Yang Yunu sambil memiringkan kepalanya untuk melihat ke dalam ruangan. Li Yunfei mencium pipi dinginnya, mengikat kuda, dan menarik tangannya masuk ke dalam rumah. Sambil berjalan, dia berkata, "Nyonya cantik itu terlalu lelah dan sudah tertidur. Kau terlambat untuk memergokinya basah." Wali kota Wu bukan tipe wanita seperti itu. Yang Yunu jelas tahu siapa wanita di rumah itu. Melihat wali kota Wu tertidur di sofa, dia menghela napas lega dan menatap Li Yunfei dengan tajam. Karena kita mengundangnya makan malam, bagaimana mungkin kita membiarkannya tidur di sofa? Kita punya kamar tamu, kan? Dia takut kau cemburu atau salah paham, jadi dia tidur di sofa. Hehe, kalau dia masuk ke kamar tamu, siapa tahu apa yang akan kau pikirkan. Li Yunfei memeluknya, duduk di sudut sofa agak jauh, takut mengganggu tidur wali kota Wu. Aku tidak sepicik itu. Yang Yunu merasa sedikit bersalah. Dia menjulurkan lidah merah mudanya dan bersandar di pelukan Li Yunfei tanpa berontak. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Apakah kita akan pergi ke rumahku untuk upacara pertunangan besok? Sudahkah kau menentukan tanggalnya?" Ibuku bilang tanggal 22 bulan ke-12 kalender lunar adalah hari yang baik. Setelah pernikahan, itu tidak akan mengganggu persiapan tahun baru semua orang. Haha, kita bahkan belum melamar. Dan kamu sudah terburu-buru menentukan tanggal? Kamu benar-benar ingin menikah denganku? Kamu sudah tidak sabar menunggu hari pernikahan kita. Li Yunfei menggoda sambil tersenyum. Tidak mungkin. Yang Yunu sangat malu. Wajahnya memerah, dan dia berkata dengan marah, "Jika bukan karena keinginan bibiku yang terus-menerus menginginkan seorang cucu laki-laki, aku pasti sudah bosan mendengarnya. Aku tidak akan mudah menuruti keinginanmu. Kau sama sekali tidak mengerti perasaan orang lain, dan kau bahkan mengolok-olokku soal ini." Melihat sepupunya mulai sedikit cemas, Li Yunfei segera menenangkannya. "Aku hanya bercanda. Jika kamu tidak suka mendengarnya, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku juga sudah mengecek kalender abadi. Tanggal 22 memang. Itu hari keberuntungan yang langka. Kakek seharusnya sudah pulang saat itu. Kakek pergi ke pegunungan saat ini sungguh mengkhawatirkan. Para biksu Tibet itu sangat menyebalkan. Ketika aku mencapai tingkat kultivasi tertinggi, aku akan pergi dan membuat mereka masalah, dan memberitahu mereka betapa hinanya mengganggu kedamaian dan ketenangan orang lain." Yang Yunu mengacungkan tinju merah mudanya dan berkata dengan marah, "Akan lebih baik jika kita punya banyak sekali bayi, semuanya ahli, lalu kita bisa meratakan biara landa hingga rata dengan tanah dan menghancurkannya berkeping-keping. Itu akan jauh lebih memuaskan." Li Yunfei tertawa. Oke, menghancurkannya akan lebih baik. Tidak, siapa yang akan punya banyak bayi bersamamu? Melahirkan itu sulit. Dan memiliki terlalu banyak bayi juga sulit diurus. Menurutku, 2 sudah cukup, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Setelah bersorak, Yang Yunu menyadari kesalahannya, tersipu, dan menjelaskan dengan serius. Li Yunfei merasa geli dan menciumnya beberapa kali, beberapa di antaranya dengan suara keras. Hal ini membuat Yang Yunu khawatir dan menoleh untuk mengintip Wu Xiaoyu yang sedang tidur di sofa. Takut Wu Xiaoyu akan melihatnya saat ia bangun. "Ayo masuk ke dalam dan bicara. Tidak pantas di ruang tamu," kata Yang Yunu sambil tersipu. Ruangan yang ia maksud tentu saja kamar tidur. Jika tidak ada seseorang di ruang tamu, Li Yunfei pasti akan bersorak dan melolong seperti serigala. Saat itu siang bolong, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tetapi mereka berdua sering duduk di tempat tidur sambil berbisik kata-kata manis, berciuman, dan saling menyentuh. Ini adalah hal yang biasa, sesuatu yang mereka berdua nikmati, dan cara untuk memperdalam hubungan mereka. Keesokan harinya, keluarga Li Yunfei, bersama kerabat dan teman-teman, membawa hadiah dan pergi ke rumah Yang Yunu di Chenjiagou untuk melamar. Dahulu, mereka akan membawa 2 kotak yang berisi setengah ekor babi, 4 jenis hadiah, 4 ekor ayam jantan, dan pakaian gadis itu, perhiasan emas dan perak, dan lain sebagainya. Adat istiadat kini sedikit berubah. Perhiasan emas dan perak dapat diberikan kepada wanita selama pertunangan, atau pasangan dapat memilih untuk membelinya sendiri di kota. Selama kedua belah pihak setuju, jumlah hadiah dapat bervariasi. Tetapi 4 ekor ayam jantan adalah suatu keharusan. Jika wanita setuju untuk memberikan 4 ekor ayam jantan kepada Anda untuk pernikahan, dia akan menyimpan 2 di antaranya. Jika dia tidak setuju, dia tidak akan menyimpan 1 pun. Li Yunfei saat ini berada di posisi dominan. Jika seorang wanita juga tegas, bukan hal yang aneh jika pria harus menunggu 3 atau 4 kali sebelum setuju untuk menikahinya. Adik perempuan dan laki-laki Yang Yunu masih sekolah dan tidak bisa pulang. Namun, banyak pemuda dan pemudi dari lingkungan sekitar datang. Sebagian untuk menyaksikan keseruan, sebagian untuk meminta rokok dan permen sebagai perayaan, dan sebagian lagi karena beberapa dari mereka tidak cukup mengenal menantu mereka untuk mengkritiknya,
dan tidak jarang mereka bahkan terlibat perkelahian fisik. Namun, desa kakek dari pihak ibu Li Yunfei adalah desa klan yang kuat dan berpengaruh, dan hanya sedikit yang berani membuat masalah dengannya. Meskipun demikian, ada pengecualian. Karena Yang Yunu berasal dari keluarga yang berbeda di desa tersebut, pria dengan keluarga Chen dapat mengejarnya, sehingga banyak penduduk desa di Ambia mengaguminya. Beberapa pemuda yang kuat berkumpul, menggertakkan gigi, bertekad untuk memberi pelajaran kepada Li Yunfei. Bahkan jika mereka tidak dapat menghentikannya menikahi Yang Yunu, mereka ingin membuatnya merasakan kemarahan mereka. Hanya ada beberapa keluarga dengan nama keluarga yang di Chenjiagou. Pada generasi kakek Yang Yunu, hanya keluarga mereka yang tersisa. Yang Yunu memiliki seorang paman yang seluruh keluarganya bekerja di tempat lain dan tampaknya telah meninggalkan desa pegunungan kecil itu. Yang Yunu memiliki seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Sebagai seorang perempuan, ia harus menikah, dan saudara laki-lakinya adalah satu-satunya penopang keluarga Yang. Jika saudara laki-lakinya tidak memiliki putra, nama keluarga yang akan sepenuhnya lenyap dari Chenjiagou. Dan mengapa beberapa keluarga yang mengikuti cabang keluarga Chenjiagou yang mencari perlindungan di Sichuan tampaknya masih belum terjelaskan. Oleh karena itu, sebagai seseorang dari keluarga yang berbeda, Yang Yunu menarik perhatian teman-temannya sejak usia muda. Karena kulitnya yang cerah dan penampilannya yang imut, banyak anak laki-laki menyukainya. Li Yunfei jelas merupakan sosok yang tangguh yang menyeberangi sungai dari seberang sungai. Bahkan ketika mengunjungi kerabat di rumah nenek dari pihak ibunya, dia tidak bersikap sopan dan berani menindas gadis tercantik di Chenjiagou. Dia menindasnya sejak kecil hingga dewasa dan bahkan mengembangkan perasaan padanya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh sebagian besar pemuda di Chenjiagou. Chen Guanghui dan Li Yunfei seumuran, dan mereka sering berkelahi saat masih kecil. Awalnya, Li Yunfei selalu menang, tetapi ketika mereka berusia sekitar 10 tahun, anak-anak di Chenjiagou sudah berlatih tinju. Sementara Li Yunfei tidak punya tempat untuk belajar, jadi dia selalu bertahan dan sering berakhir dengan memar di wajahnya. Ketika Li Yunfei sesekali menggoda Yang Yunu, Chen Guanghui selalu muncul sebagai pelindungnya. Namun, sang pelindung tidak mendapatkan restu sang dewi. Malah sang dewi jatuh cinta pada si penjahat yang sering mengganggunya. Setelah mendengar kabar pertunangan Li Yunfei dan Yang Yunu, Chen Guanghui, yang sedang bekerja di luar kota, pulang lebih awal. Namun, karena kurang percaya diri, ia tidak berani pergi ke rumah Yang Yunu. Ia mendengar bahwa Li Yunfei telah memberikan Yang Yunu 1 juta yuan untuk pertunangannya, jumlah yang tidak mungkin diberikan oleh siapapun dalam radius puluhan mil. Ayah Yang Yunu juga seorang petarung yang terampil, sosok yang tangguh di desa. Meskipun keluarga Chen adalah keluarga besar, hanya sedikit yang berani memprovokasi Yang Wending. Jadi baru hari ini, selama upacara besar itu, Chen Guanghui berani memasuki rumah Yang Yunu bersama para penduduk desa. Di halaman, dia melihat Li Yunfei, yang seperti banteng gila, terengah-engah dan menghalangi jalannya. "Fua, apakah kau masih mengenaliku?" kata Chen Guanghui dengan nada tidak ramah. Li Yunfei terdiam sejenak, dengan saksama mengamati pria kuat di depannya selama beberapa saat sebelum dengan ragu berkata, "Anda, Pak Tua Baitou? Haha, sudah bertahun-tahun, Anda sudah bertambah tinggi. Tidak buruk, Anda pasti mewarnai rambut Anda. Saya tidak tahu berapa banyak uban yang Anda miliki." Wajah Chen Guanghui langsung memerah, dan dia berkata dengan marah, "Fua, jangan panggil aku dengan nama panggilanku. Nama lengkapku Chen Guanghui, dan nama panggilanku Guanghui. Kau belum lupa, kan?" Li Yunfei menepuk bahunya dengan hangat dan tertawa. "Aku belum melupakanmu, Pak Tua. Di mana kau mencari kekayaan akhir-akhir ini? Aku belum melihatmu sejak aku kembali. Kita sudah berteman sejak kecil, dan sudah bertahun-tahun lamanya. Kita harus meluangkan waktu untuk minum-minum. Aku tekankan lagi, jangan panggil aku dengan nama panggilanku. Namaku Guanghui. Aku belum kaya, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Aku bekerja di selatan, dan lulus SMA adalah batasku." Sambil berbicara, dia diam-diam melirik sosok Yang Yunu. Yang Yunu sedang berbicara dengan bibi dan neneknya, tertawa dan jelas sangat bahagia. "Aku tahu, Pak Tua. Pendidikan bukanlah satu-satunya ukuran kemampuan. Aku lulus kuliah, dan aku masih kembali bertani. Ngomong-ngomong, orang-orang di sana itu semua teman bermain kita waktu kecil, kan? Ayo kita ajak mereka semua ngobrol. Aku sibuk hari ini, jadi aku tidak bisa mentraktir kalian minum, tapi beberapa batang rokok tidak apa-apa, kan? Keluargaku punya restoran di penyeberangan feri. Kalau kalian luang, silakan datang dan makan. Sebutkan saja namaku, dan makanannya gratis." Li Yunfei menunjuk ke sekelompok pemuda yang berbisik-bisik di sudut, dan mereka segera bubar, mengira Li Yunfei akan memilih mereka dan menegur mereka kepada kakeknya. Tepat saat itu, kakek dari pihak ibu Li Yunfei keluar dari rumah sambil mengisap pipanya dan berkata, "Fua, kenapa kau masih bicara di sini? Kau belum bertemu dengan para tetua di rumah ini. Masuklah dan berkenalanlah dengan semua orang,
dan kalian semua akan menjadi kerabat di masa depan. Guang Hui, kenapa kau berdiri di sini? Jangan menghalangi Fua menyelesaikan urusannya. Jika kau melakukannya, aku akan mematahkan kakimu. Chen Guanghui gemetar mendengar teriakan Chen Sansi dan berbalik untuk lari. Saat masih kecil, ia telah berkali-kali dipukuli dengan tongkat berduri oleh Chen Sansi ketika berlatih tinju. Meskipun ia telah mengembangkan beberapa keterampilan, ia tetap takut dipukuli. Li Yunfei dipanggil masuk rumah oleh kakek dari pihak ibunya, dan para pemuda pembuat onar di luar berhamburan ke segala arah, tidak lagi berani berkumpul. Ini karena mereka melihat sepupu Li Yunfei, Chen Sheng, muncul. Meskipun Chen Sheng mudah diajak bicara, siapapun yang berani mengganggu sepupunya akan ditangkap dan dipukuli sampai mati. Itulah yang dilakukannya ketika mereka masih kecil. Chen Sheng benar-benar fokus pada gudang jamurnya. Terakhir kali babi hutan merusaknya, membiarkan udara dingin masuk, jamur-jamur itu, meskipun baru-baru ini banyak tumbuh, jelas kekurangan vitalitas, tumbuh lambat dan tampak seperti akan mati kapan saja. Dia telah mencoba segalanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Semua orang mengatakan sepupunya adalah seorang penanam sayuran yang terampil dan memiliki koneksi dengan beberapa lembaga penelitian pertanian di wilayah lain. Mungkin meminta bantuannya dapat membantu membalikan keadaan. Saat sedang melamun, ia memperhatikan beberapa pemuda dari desa berbisik-bisik dan bertingkah mencurigakan di dekatnya. Ia segera menatap mereka dengan tajam dan berteriak, "Aku tahu apa yang kalian rencanakan, tapi hari ini adalah hari besar sepupuku. Jika ada yang keterlaluan, jangan salahkan aku jika aku yang menanganinya. Mau mengganggu mempelai pria, mencuri rokok pernikahan, atau mencuri uang pernikahan? Tunggu saja sampai hari pernikahan. Aku tidak akan menghentikan kalian saat itu, hanya anjing yang akan menghentikan kalian." Kata-kata Chen Sheng begitu belak-belakan sehingga para pria itu langsung terdiam dan pergi dengan malu-malu. Menjelaskan pun tidak ada gunanya. Mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Pada hari pernikahan, keadaan bisa sedikit kacau. Ketika mempelai pria datang menjemput mempelai wanita, mereka bisa mengganggu mempelai pria, meminta uang dan rokok, yang tidak bisa ditolak oleh mempelai pria. Setelah membawa mempelai wanita pulang, penduduk desa lain akan mengganggu mempelai wanita, tetapi itu adalah kebiasaan lama, tidak dapat diterima oleh banyak anak muda karena kata mengganggu seringkali menyiratkan kecabulan dan serangan tidak senonoh. Ya, itu berarti menyentuh mempelai wanita di depan umum, mencubitnya, atau bahkan memasukkan tangan ke dalam pakaiannya. Lebih dari 1 dekade lalu, kebiasaan ini masih sangat populer, tetapi dalam beberapa tahun terakhir hampir menghilang. Namun, beberapa keluarga mempelai pria yang kurang mampu masih mengalami orang-orang yang datang untuk mengganggu mempelai wanita. Mereka seringkali harus menelan amarah mereka dan tidak benar-benar berkonfrontasi dengan mempelai pria, karena jika mereka melakukannya, mereka akan ditertawakan oleh seluruh desa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jika keluarga mempelai pria lebih berpengaruh, situasi ini dapat dihindari. Setelah mengantar mempelai wanita pulang, mereka dapat mencari sekitar selusin teman muda dan cakap, atau sepupu dari keluarga yang sama, untuk memblokir pintu masuk. Pria yang ingin memanfaatkan situasi tersebut tidak akan bisa masuk. Kemudian, mereka dapat dengan santai membagikan beberapa rokok dan permen pernikahan, dan masalah pun selesai. Dengan kakek Chen Sansi yang bertanggung jawab, masalah-masalah kecil yang pasti akan terjadi dapat diatasi untuk sementara waktu. Semuanya berjalan sangat lancar, dan tanggal pernikahan ditetapkan pada tanggal 22 bulan ke-12 kalender lunar. Orang tua Li Yunfei dan teman-teman sekelasnya sangat gembira dan tetap tinggal hingga tengah malam sebelum bangun untuk pulang. Li Yunfei sudah setengah jalan ketika sepupunya, Chen Sheng, memanggilnya dan memintanya untuk memeriksa jamur di gudang. Li Yunfei benar-benar tidak tahu teknik budidaya jamur. Dia belajar menanam sayuran di tempat itu juga. Jika bukan karena air mata air luar angkasa, sayuran yang dia tanam mungkin tidak akan sebagus yang ditanam di peternakan Shou Yao. Meskipun di luar sana dunia tertutup salju dan sangat dingin, begitu Anda memasuki rumah kaca jamur, Anda akan langsung terkejut oleh panas yang pengap, udara lembab, dan aroma jamur yang khas. Meskipun dia tidak memahami teknik budidaya jamur, mata Li Yunfei yang tajam dalam mengenali jamur-jamur tak bernyawa itu berarti bahwa jamur-jamur tak bernyawa itu pasti akan layu dan mati jika tidak ada upaya untuk menyelamatkannya. Mungkin bukan hanya masalah angin dingin yang masuk, ada masalah lain juga. Dulu saya pernah bekerja di tempat lain, membudidayakan jamur untuk orang lain, dan saya tidak pernah melihat pekerjaan sesulit ini. Saat bekerja di sana, saya banyak belajar dari para teknisi, dan saya pikir saya bisa melakukannya sendiri. Saya tidak menyangka akan sesulit ini. Tidak bisa menumbuhkan jamur peri rok salju saja sudah sulit, tetapi bahkan jamur tiram dan jamur enoki yang pernah saya tanam sebelumnya pun tidak bisa tumbuh, kata Chen Sheng dengan cemas dari samping. Li Yunfei menggelengkan kepalanya dalam hati. Jika dia tidak membantunya, dia tidak akan bisa merayakan tahun baru dengan baik. Istri sepupunya tidak tahan dengan kegagalan bisnis sepupunya tahun demi tahun. Ini agak merepotkan. Aku akan kembali malam ini dan mendiskusikannya dengan ahlinya, dan meminta formula pengobatan darinya.
Tapi pertama-tama, aku hanya akan memberimu sedikit saja. Jika orang lain mengalami masalah, jangan menyebarkannya. Peternakanku bermitra dengan ahli tersebut, bukan dengan gudang jamurmu. Fakta bahwa dia memberikan formula sudah merupakan bantuan tambahan. Tentu saja, jika formulanya tidak berhasil, kamu tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula, ahli yang bekerja denganku bukanlah seorang penanam jamur profesional. Li Yunfei pertama-tama mempersempit cakupan pengobatan, hanya membantu sepupunya, untuk menghindari terbongkarnya rahasianya. Aku mengerti, aku mengerti. Terima kasih atas bantuanmu, dan terima kasih juga kepada para ahli. Setelah aku benar-benar menguasai teknik budidaya jamur, aku tidak perlu lagi merepotkan para ahli itu. Chen Sheng sangat gembira melihat Li Yunfei bersedia membantu. Ketika Li Yunfei kembali, ia menyiapkan sebotol air mineral untuknya, mengisinya dengan air mata air dari sumber spasialnya, dan menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna agak kuning untuk menghindari kecurigaan. Li Yunfei merasa lebih tenang karena orang tuanya tinggal di rumah neneknya sampai kakeknya kembali. Setelah gelap, dia juga akan tidur di sana. Setelah menyelesaikan urusannya sendiri, ia hendak meninggalkan villa untuk tidur di rumah bambu kakeknya ketika tiba-tiba ia melihat seseorang di ruang tamu. Duduk di sudut sofa, Yiming sedang merokok. Li Yunfei sedikit mengerutkan kening, tetapi tidak panik. Mampu memasuki vilanya tanpa diketahui meskipun dijaga oleh dua anjing pemburu jelas menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan tertentu. Aku tidak suka orang merokok di rumahku, dan aku terutama tidak suka orang menyelinap masuk ke tempat tinggalku. Li Yunfei perlahan menyalakan lampu, tidak menunjukkan rasa panik atas kemunculan orang asing secara tiba-tiba. Oh, Tuan Li, maaf sekali, saya tidak tahu tentang hobi Anda sebelum saya datang. Akan saya ingat untuk nanti. Panggil saja saya Peter. Saya rasa kita akan sering berhubungan di masa mendatang. Pria yang berbicara itu sebenarnya adalah orang asing dengan rambut keriting pirang. Ia berbicara dengan gaya yang elegan, seperti seorang pria terhormat yang sering bergaul di kalangan masyarakat kelas atas, seandainya ia tidak sedang menodongkan pistol ke arah Li Yunfei. Kurasa tidak, karena aku tidak pernah berurusan dengan orang yang menodongkan senjata ke arahku. Kilatan maut muncul di mata Li Yunfei. Masalah yang telah diperingatkan Michelle akhirnya datang menghampirinya. Li Yunfei sangat ingin menundukkan monster asing yang menodongkan pistol ke arahnya, tetapi dia tidak tahu berapa banyak dari mereka yang telah datang. Kedatangan mereka ke negara itu seharusnya tercatat, tidak seperti para biksu Tibet dari biara lantau, yang menghilang tanpa diketahui siapapun di luar, dan bahkan tidak ada catatan kelahiran mereka. Jadi, menggunakan ruang kecil untuk membunuh mereka akan menjadi cara yang bersih dan efisien untuk melenyapkan mereka. Saat berurusan dengan orang-orang dari masyarakat beradab, Li Yunfei harus menahan diri, dengan paksa menekan keinginan untuk membunuh dan menutupi kejahatan, dan duduk berhadapan dengan Peter, mendengarkan penjelasannya tentang tujuannya. Namun, selama percakapan berlangsung, ruang kecil itu tetap aktif, dan benda-benda kecil apapun yang mendekat dalam radius 30 cm di sekitar tubuh akan tertarik ke dalam ruang kecil tersebut. Ini untuk melindungi dari peluru. Li Yunfei sebelumnya telah melakukan percobaan dengan bola pantul. Ketika bola pantul memantul dari dinding dan hendak mengenainya, selama dia membuka ruang kecil, bola itu akan terpengaruh oleh medan gaya spasial dan memasuki ruang kecil tersebut alih-alih mengenainya. Oleh karena itu, bahkan dengan pistol yang diarahkan ke kepalanya, Li Yunfei tetap tenang dan tidak takut. Hehe, Tuan Li sangat tenang, di luar dugaan saya. Tidak heran para ahli dari asosiasi, kepala bawang, semuanya memuji Anda. Bahkan George, yang pernah Anda marahi dan pukul, harus mengakui bahwa Anda adalah pemandu yang hebat dan ahli catering di alam liar yang luar biasa. Peter melihat Li Yunfei duduk dengan tenang, secercah kekaguman terpancar di matanya. Dia tidak mengatakan sesuatu yang menghina, tetapi malah sangat memujinya. Menodongkan pistol ke kepala seseorang lalu memujinya. Apa kau sudah gila? Jangan khawatir, kau bisa mengutuk leluhurku selama 18 generasi dan aku tidak akan berani membantah. Karena kau punya pistol. Li Yunfei memiringkan kepalanya dan berkata dengan ringan, tetapi tatapan anehnya seolah sedang memperkirakan di mana harus menyerang dengan tepat. Peter berkata dengan penuh keanggunan, bagaimana mungkin? Kau adalah pemandu dan juru masak untuk tim ekspedisi alam liar asosiasi kepala bawang kami. Jika semuanya berjalan lancar, kita pasti akan menjalin kemitraan jangka panjang. Omong-omong, kau harus mengerti sekarang bahwa kami juga sedang mencari meteorit ekstraterestrial. Meteorit khusus ini memiliki beberapa fungsi yang mirip dengan matahari. Jadi tim ahli kami menyebutnya meteorit surya atau meteorit bercahaya. Siapapun yang menemukan satu dan menjualnya ke asosiasi kepala bawang kami akan menerima hadiah dan poin yang besar. Kau juga anggota asosiasi kepala bawang, jadi kau harus tahu ini. Aku tidak tahu, karena aku sudah lama tidak masuk ke situs web ini. Lagi pula, apa yang membuatmu berpikir aku akan bekerja sama denganmu? Tanya Li Yunfei dengan sedikit ketidakpuasan. Karena alasan ini Peter mengacungkan pistol di tangannya dan tertawa puas, para pendiri asosiasi kepala bawang kami sangat berkuasa.
Mereka yang bekerja sama dengan kami tidak akan diperlakukan tidak adil, dan mereka yang mengkhianati kami akan dihukum berat oleh organisasi. Kau telah dipilih oleh para pendiri organisasi kami, jadi kau seharusnya merasa beruntung. Jika kau tidak bekerja sama, kau dan keluargamu akan mengalami kemalangan yang tak terduga. Li Yunfei tertawa, tetapi senyum itu menyembunyikan niat membunuhnya yang tak terkendali. Siapapun yang berani mengancam keluarganya, dia tidak peduli siapa mereka. Dia akan memusnahkan mereka satu persatu. Tepat ketika dia hendak bergerak, Peter tiba-tiba menyesuaikan alat pendengar tersembunyinya dan berkata, "Oh, mengerti. Aku akan segera pergi. Tidak ada yang akan melihatku." Baiklah, targetnya kooperatif. Setelah mengatakan itu, Peter kembali memfokuskan perhatiannya pada Li Yunfei dan berkata, "Oh, sahabatku, aku harus pergi sekarang. Aku hanya ingin menyapa. Kami akan menghubungimu kapan saja. Kamu seharusnya merasa beruntung bisa bekerja untuk organisasi kami." Sambil berbicara, Peter berdiri dari sofa. Ia luar biasa tinggi, lebih tinggi satu kepala dari Li Yunfei. Setelah diperhatikan lebih dekat, terlihat ia mengenakan sepasang sepatu aneh dengan elastisitas yang sangat tinggi. Seperti kutu, ia melesat ke pintu dalam beberapa langkah, memberi isyarat perpisahan kepada Li Yunfei, lalu menutup pintu. Li Yunfei mengejarnya, tetapi mendapati Peter telah pergi, hanya menyisakan 2 jejak kaki yang dalam di dinding. Kedua anjing pemburu itu tertidur lelap, kemungkinan besar karena mencium bau obat penenang. Li Yunfei berjalan menghampiri mereka dan menampar mereka beberapa kali, tetapi mereka tidak bangun, jadi dia terpaksa menyerah. Secara total hanya ada sekitar selusin meteorit matahari. Saya menemukan 3 atau 4, militer dalam negeri seharusnya menemukan 2 atau 3, dan 6 atau 7 sisanya tersebar di pegunungan dan hutan yang lebat. Menemukannya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, karakteristik aneh meteorit matahari memang sangat menarik. Dengan pengeluaran tenaga kerja dan sumber daya keuangan, beberapa organisasi dan kelompok besar juga sangat ingin memperolehnya. Saat Li Yunfei berjalan menuju gerbang, ia melihat sebuah SUV yang tertutup salju perlahan melaju ke selatan menembus hamparan salju. Meskipun malam hari, hal itu tidak terlalu memengaruhi penglihatan Li Yunfei. Li Yunfei menggaruk kepalanya, merasa sedikit pusing. Menghadapi musuh yang terorganisir seperti itu benar-benar merepotkan. Membunuh mereka memang mudah, tetapi itu akan membuat keluarganya rentan terhadap serangan mereka. Dia hanya tidak mengerti bagaimana Michelle berani melarikan diri dengan batu matahari kecil itu. Bukankah keluarganya takut akan pembalasan dari perkumpulan kepala bawang? Karena saat ini saya tidak dapat menghubungi Michelle. Saya hanya bisa menyimpan kekhawatiran ini untuk diri sendiri. Aku mengunci pintu villa, memasukkan kedua anjing pemburu yang mengantuk ke dalam ruang kecil, lalu pergi ke rumah nenek untuk tidur. Sebelum aku bangun dari tempat tidur keesokan harinya, aku menerima telepon dari sepupuku, Chen Sheng. Hal pertama yang dia tanyakan adalah, "Fua, apa kata para ahli? Apakah mereka sudah menyiapkan formula untuk jamurku?" Aduh, aku sangat khawatir sampai tidak tidur hampir sepanjang malam, dan bibirku bahkan melepuh. Jika kita tidak segera menemukan solusinya, semua jamur ini akan layu dan mati. Tetanggaku, Chen Lauer, telah membawa seorang ahli pertanian dari kota, dan dia sudah di sini. Kamu tidak boleh ketinggalan. Jam berapa sekarang? Aku bahkan belum bangun dari tempat tidur. Oke, sudah lewat jam 8. Jangan khawatir, formulanya agak rumit, tapi tadi malam aku mengikuti instruksi ahli dan menyiapkan esen cepekat. Cukup encerkan dengan beberapa ember air, semprotkan, dan akan berefek. Tunggu aku setengah jam lagi. Aku akan mencuci muka, menggosok gigi, dan makan beberapa suapan bubur sebelum pergi. Berhenti makan. Jika kau bisa mengawetkan jamur-jamur ini di gudangku, aku akan mentraktirmu makan daging dan anggur untuk makan siang, kata Chen Sheng dengan cemas. Li Yunfei terdiam, tetapi dia segera membereskan barang-barang, meminum semangkuk bubur, lalu berlari menghampiri. Langit mendung, dan angin utara bertiup dingin. Tukang perahu tua itu mengobrol lama dengan Li Yunfei, mengatakan bahwa jika jembatan ponton di sebelah mereka diperbaiki, dia akan kehilangan pekerjaannya. Pemerintah telah membangun feri kecil ini, dan meskipun tidak menghasilkan banyak uang dalam setahun, setidaknya itu memberinya penghidupan. Tanpa penghidupan ini, bahkan pensiun pun akan menjadi masalah. Nelayan tua itu tahu bahwa perusahaan investasi pariwisata milik Li Yunfei lah yang membangun jembatan ponton tersebut, itulah sebabnya dia membicarakannya dengan Li Yunfei. Li Yunfei tertawa dan berkata, "Paman, jangan khawatir. Begitu Paman kehilangan pekerjaan, perusahaan saya akan mempekerjakan Paman. Ada banyak pekerjaan mudah yang tersedia. Saya hanya khawatir Paman akan merasa pekerjaan-pekerjaan itu terlalu membosankan." Tidak, aku sudah bekerja keras sepanjang hidupku. Impian terbesarku adalah menikmati beberapa tahun kedamaian dan ketenangan di masa tuaku. Fua, kita semua berasal dari desa yang sama, kau tidak bisa berbohong padaku, kata tukang perahu tua itu dengan bersemangat.
Hehe, bagaimana mungkin? Tahun depan, perusahaan kita akan kekurangan staf di banyak tempat. Li Yunfei menghibur tukang perahu tua itu, dan sudah turun dari perahu dengan botol air mineral di tangannya. Sebenarnya, layanan feri ini menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Meskipun penduduk desa terdekat tidak menerima uang tunai untuk penyeberangan feri, biaya penyeberangan sudah termasuk dalam pembayaran pajak tahunan mereka. Dulunya biayanya 10 yuan per orang per tahun, tetapi baru-baru ini naik menjadi 20 yuan. Harga ini berlaku terlepas dari apakah Anda naik feri atau berapa kali Anda menggunakannya. Para turis dari luar kota, atau para nelayan tua yang tanpa asing, akan dikenai biaya pengumpulan uang 2 yuan per perjalanan, dan 2 yuan lagi untuk perjalanan pulang. Pemerintah kota mengirim orang untuk mengumpulkan uang ini, tetapi tidak ada yang tahu kemana uang itu pergi. Jadi, ketika perusahaan investasi pariwisata Li Yunfei membangun jembatan ponton, pemerintah kota agak ragu-ragu. Mereka mengirim orang untuk memeriksanya beberapa kali, mengatakan bahwa bangunan itu tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin yang semestinya. Pada akhirnya, seseorang dari pihak yang lebih tinggi turun tangan, dan mereka dengan berat hati pergi, menelan harga diri mereka dan menanggung konsekuensinya. Ini jelas bukan seseorang yang dikirim oleh wali kota Wu. Sekretaris partai kota saat ini sedang dalam keadaan arogan, mengendalikan banyak hal. Awalnya, wali kota Wu masih bisa bersaing dengannya. Tetapi mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga wali kota Wu dan bahwa pendukungnya yang berpengaruh telah jatuh, sekretaris partai kota, Tang Jihua, menjadi sangat bersemangat. Dia melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak berani dia lakukan tanpa rasa takut, menyebabkan kemarahan yang meluas di desa-desa. Ketika Li Yunfei tiba di rumah kaca sepupunya, dia melihat beberapa orang berdiri di pintu masuk. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian kota dan berkacamata, meludah sambil mencoba menjual sesuatu dari botol di tangannya. Ini adalah nutrisi Raja Jamur nomor 2 dari perusahaan kami, versi yang ditingkatkan dari nutrisi nomor 1. Jangan tertipu oleh fakta bahwa botol ini hanya berisi 500 ml, dapat diencerkan dengan 10 ember air. Setelah disemprotkan dengan alat penyemprot, dapat sepenuhnya membasmi penyakit jamur di seluruh rumah kaca. Harganya juga terjangkau, hanya 998 yuan per botol. Anda tidak akan rugi, Anda tidak akan tertipu. Jika Anda membeli satu botol, nutrisi nomor 2, hari ini, Anda mungkin mendapatkan keuntungan setara dengan 1000 botol, nutrisi nomor 2, besok, atau bahkan 10.000 botol, nutrisi nomor 2. Li Yunfei terkejut. Istilah itu terdengar familiar. Sepertinya dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Nutrisi Raja Jamur nomor 2 kedengarannya seperti penipuan. Chen Laoer adalah pria yang jujur, tetapi dia mempercayai para ahli di kota itu. Matanya berbinar saat mendengarkan, dan dia berkata kepada Chen Sheng, "Aku membeli 2 botol. Aku baru saja menyemprotkan 1, dan efeknya tampaknya cukup bagus. Jamur yang hampir layu menjadi lebih cerah dan sepertinya hidup kembali. Mengapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli sebotol juga? Biasanya sangat sulit untuk meminta ahli Gu datang. Aku harus membuat janji 3 atau 4 kali sebelum dia setuju untuk datang." Chen Sheng ragu-ragu dan tampak agak tergoda. Tetapi kemudian dia melihat Li Yunfei datang, membawa sebotol cairan agak kuning, yang seharusnya adalah obat nutrisi jamur yang telah ia siapkan setelah berkonsultasi dengan seorang ahli. "Sepupu, kau di sini? Suplemen nutrisinya sudah siap? Mari lihat nutrisi nomor 2 ini." Pakar yang diundang Chen Laoer, Gu, ahli dalam pelatihan budidaya jamur. Ini adalah larutan nutrisi khusus yang dikembangkan oleh perusahaan mereka. Kudengar ini ampuh. Chen Sheng jelas putus asa dan bersedia mencoba apa saja. Asalkan bisa menyembuhkan jamurnya, dia rela mengeluarkan tambahan 1000 yuan atau lebih. Tidak perlu melihat, cukup gunakan obat yang sudah kusiapkan. Cepat encerkan dengan air dan semprotkan, jangan buang waktu. Li Yunfei bahkan tidak meliriknya, toh dia tidak akan mengerti. Apa itu nutrisi nomor 2? Cara iklannya di televisi itu terdengar seperti barang palsu. Bahkan jika itu asli sama sekali tidak dapat diandalkan. Kemasan botol plastik murah itu tidak memiliki nama atau alamat produsen. Itu produk palsu, jadi melihatnya tidak ada gunanya. Mendengar ucapan Li Yunfei, pakar Gu langsung merasa tidak senang. Wajahnya memerah, dan dia dengan marah menegur, "Anak muda, kau tidak tahu apa-apa, tapi kau malah bicara omong kosong di sini? Apa maksudmu membuang-buang waktu? Aku sedang membantu para petani kita menyelamatkan harapan mereka untuk menjadi kaya. Apa yang kau pegang di tanganmu? Bisakah benda ini menyembuhkan masalah jamur di rumah kaca mereka? Jangan konyol. Apakah kau tahu penyakit apa yang diderita jamur-jamur ini? Barang murahan dalam botol air mineral ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan formula nutrisi nomor 2 perusahaan kami. Aku akan mencungkil mataku dan membiarkanmu menggunakannya sebagai bola untuk menginjak-injak mereka." Li Yunfei hanya terkekeh 2 kali menanggapi provokasi dan skeptisisme pakar Gu, tanpa berkomentar.
Dia percaya pada kekuatan air mata air spasial. Mengalahkan obat palsu ini akan sangat mudah. Tetapi bahkan jika dia menang, apa yang akan terjadi? Apakah mereka benar-benar berpikir dia cukup bodoh untuk menginjaknya? Jangan konyol. Sepupu, jangan buang waktu, cepat semprot. Kalau tidak ada masalah, aku ada urusan di rumah, desak Li Yunfei. Ketika Gu melihat Li Yunfei tidak berani menerima taruhannya, dia menjadi semakin sombong dan angkuh. Sambil mengangkat agen nutrisi nomor 2, dia berkata, cepat gunakan agen nutrisi nomor 2 milikku. Jika kau menunggu terlalu lama, tidak ada yang bisa menyelamatkan jamurmu. Lihatlah Chen Lau'er. Betapa bijaksana dan tegasnya dia. Dia membeli 2 botol dan menyemprotkannya. Jamur-jamur itu langsung menjadi mengkilap dan tumbuh dengan sangat baik. Tahun ini pasti akan menjadi panen yang melimpah. Chen Sheng tertarik dengan kata-kata pakar Gu dan ragu-ragu. Lalu berkata, sepupu, bagaimana kalau aku beli sebotol untuk dicoba? Harganya cuma sedikit di atas 900 yuan. Kalaupun berhasil. Sebelum Chen Sheng selesai berbicara, Li Yunfei merebut botol air mineral itu dan dengan marah berkata, kalau kau punya uang, belilah sendiri. Kenapa aku harus mencari orang untuk membuatkanmu ramuan? Aku sudah tahu caranya. Tidak heran kau gagal berkali-kali selama bertahun-tahun. Mungkin kau akhirnya berpikir jernih? Tidak, tidak. Aku tidak akan membelinya. Oke? Ayo, kita ke rumah kaca. Hari ini aku hanya akan menggunakan obat yang kau punya, tidak ada yang lain. Chen Sheng benar-benar takut sepupunya akan marah. Saat mereka masih kecil, dia sering membuat keributan di desa ketika marah, dan semua orang selalu kalah. Saat dewasa, dia semakin mengagumi sepupunya dan selalu menganggap pendapatnya adalah yang terpenting. Ketika pakar Gu melihat Chen Sheng tidak membeli dan telah memasuki rumah kaca bersama Li Yunfei, dia menjadi semakin marah dan hendak mengikuti mereka masuk untuk melihat mereka mempermalukan diri sendiri. Namun, dia melihat beberapa petani jamur di dekatnya sedang tawar-menawar harga dan menunjukkan minat untuk membeli. Jadi dia harus menyerah untuk sementara waktu. Chen Lau'er berkata dari samping, Pak Gu, pemuda itu adalah mahasiswa berprestasi yang terkenal di kota kita. Setelah lulus dari universitas dan bekerja di kota lain selama 2 tahun, dia kembali ke desa dan memulai usaha pertanian. Kudengar usahanya berjalan lancar, dan dia punya mobil dan rumah. Dia mengenal banyak ahli pertanian, jadi tidak mengherankan jika dia bisa meracik obat untuk mengobati penyakit jamur. Aku hanya tidak tahu seberapa berbeda obatnya dengan obat gizi nomor 2 kita. Haha, lihat apa yang dia bawa di dalam botol air mineral itu, kelihatannya enak ya? 100 botol itu pun tak ada apa-apanya dibandingkan nutrisi nomor 2-ku. Ngomong-ngomong, kalian juga mau beli, kan? Kalian bisa beli 1 botol dulu untuk dicoba. Kalau cocok, kalian bisa beli beberapa botol lagi untuk persediaan. Kalau jamurnya bermasalah, semprot saja sedikit. Lagi pula, aku tidak punya waktu untuk datang ke pedesaan terus-menerus. Li Yunfei tidak tahu bagaimana pakar luar bernama Gu mempromosikan produknya. Karena dia tidak banyak tahu tentang suplemen nutrisi semacam ini dan tidak tahu apakah itu penipuan, jadi dia tidak bisa menghentikan petani lain untuk membelinya. Gubuk jamur ini membutuhkan setidaknya 10 ember air untuk disemprot. Li Yunfei secara pribadi menyiapkan obat untuk sepupunya dan menyuruhnya menyemprotkannya ke kantung jamur di dekat pintu masuk untuk mengamati reaksi dan efek jamur tersebut. Setelah disemprot, tidak ada reaksi yang berarti, hanya beberapa tetesan air kecil lagi. Batang utama jamur tetap kering dan kuning. Tidak seperti semprotan nutrisi nomor 2 yang dibawa oleh pakar Gu, yang memberikan kilau mengkilap setelah disemprot. Chen Sheng ragu sejenak, tetapi melihat sepupunya melambaikan tangannya dengan tidak sabar, menyuruhnya menyemprot dengan cepat, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Saat mereka sedang sibuk bekerja, tirai jerami di pintu masuk rumah kaca diangkat, dan istri sepupu saya masuk sambil berteriak dengan suara keras, Chen Sheng, semua orang membeli nutrisi nomor 2, kenapa kamu tidak membeli? Apa kamu ingin merayakan tahun baru yang baik? Kamu meminjam banyak uang untuk menanam jamur ini, dan sekarang semua jamur mati karena penyakit, dan kamu bahkan tidak peduli. Apa yang bisa kukatakan padamu? Li Yunfei sedikit mengerutkan kening. Istri sepupu tertuanya terlalu mendominasi. Dia adalah wanita desa dengan pendidikan yang minim. Setelah melahirkan, tubuhnya agak bengkak dan tidak proporsional. Pipinya memerah karena kedinginan, dan suaranya yang keras membuatnya tampak agak galak. Apa yang kau teriakan? Siapa bilang aku tidak khawatir? Lihat. Aku sedang menyemprotkan obat. Ini formula yang sepupuku dapatkan khusus dari seorang ahli. Dia ahli sungguhan, jauh lebih baik daripada ahli setengah matang yang disewa Chen Lau'er ini. Chen Sheng tidak senang dengan kesombongan istrinya. Biasanya dia banyak bersabar demi anak-anak, tetapi istrinya tidak menghormatinya di depan orang luar. Dia akan mendapat masalah. Melihat kemarahan Chen Sheng, istri sepupu tertua memperhatikan Li Yunfei berjongkok di sudut mengamati jamur. Merasa sedikit malu, dia menyapanya. Ini sepupu Fua. Apa yang membawamu ke gubuk jamur kami yang kumuh ini?
Jika kau bisa mengajari sepupumu yang lebih tua beberapa keterampilan membuat jamur, kami tidak akan berada dalam kesulitan seperti ini. Li Yunfei tidak tersinggung dan tertawa. Tentu, selama kamu luang, kamu bisa datang ke ladangku untuk belajar kapan saja. Sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang teknik budidaya sayuran. Aku mempelajarinya semua dari orang lain. Jika kamu datang, aku bahkan mungkin harus belajar teknik budidaya jamur darimu. Kalau begitu sudah diputuskan. Jika panen jamur di rumah kaca ini gagal, aku akan menyuruh sepupumu bekerja di pertanianmu setelah tahun baru. Jika mereka mempekerjakan pekerja perempuan, istri sepupumu juga akan ikut, kata istri sepupu tertua sambil tersenyum. Hehe, mudah sekali mengatakannya. Li Yunfei sudah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah mempekerjakan pekerja wanita. Jika seseorang seperti istri sepupunya menyusup ke dalam tenaga kerjanya, suasana seluruh pertanian akan hancur. Lagi pula, anakmu baru berumur sedikit lebih dari 1 tahun. Jika kau pergi bekerja, siapa yang akan merawatnya? Kakek atau nenek? Istri sepupu saya terus mengomel, tetapi dia juga membawa alat penyemprot di punggungnya dan membantu menyemprot. Area yang disemprot sudah menunjukkan hasil, meskipun tidak terlalu mencolok. Jika penglihatan Li Yunfei tidak lebih unggul dari orang biasa, dia hampir tidak akan menyadari perubahan pada jamur tersebut. Bukan hanya jamurnya sendiri, tetapi bahkan bibit jamur di pangkal jamur pun menunjukkan perubahan halus. Li Yunfei berpikir bahwa jamur-jamur itu mungkin terlalu sakit, dan konsentrasi air mata air di ruang angkasa terlalu rendah, sehingga perubahannya tidak begitu terlihat. Tetapi bahkan perubahan terkecil pun adalah hal yang baik. Itu tidak akan terlihat di siang hari, tetapi setelah semalaman, semua masalah akan teratasi. Ketika Li Yunfei menerima telepon dari Yang Yunu mengatakan bahwa dia berada di rumah neneknya, sedang mengobrol dengannya, dan bertanya di mana dia berada. Li Yunfei menjawab dengan jujur, menyuruhnya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya, karena mungkin masih ada potensi bahaya akhir-akhir ini. Yang Yunu memang sering pergi ke sana akhir-akhir ini, dan itulah yang sedang Li Yunfei cari. Karena sepupunya sudah pergi, Li Yunfei tidak terburu-buru untuk kembali. Dia juga membawa ember besar dan membantu sepupunya menyemprot tanaman. Baru menjelang tengah hari rumah kaca itu selesai disemprot. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, Chen Sheng keluar untuk merokok dan beristirahat. Li Yunfei juga keluar untuk menghirup udara segar dan mengatakan kepadanya bahwa semua jamur akan berubah setelah malam ini, jadi dia tidak perlu khawatir. Setelah menyemprot semuanya, Chen Sheng siap untuk beraksi habis-habisan. Dia menghisap rokoknya dalam-dalam, menghabiskan sampai ke puntungnya sebelum mematikannya di salju. Dia berkata, "Haha, aku akan melakukan apapun yang kau katakan kali ini. Jika jamurnya benar-benar tidak berhasil, aku akan bekerja di pertanianmu. Kau ditakdirkan untuk menjadi bos, tapi kau tak akan pernah bekerja untukku seumur hidupmu," kata Li Yunfei sambil tertawa dan berjongkok di salju. Saat itu, Chen Lao'er dan 3 petani jamur lainnya datang, saling menawarkan sebatang rokok, dan berjongkok untuk mengobrol. "Chen Sheng, apakah obatmu manjur atau tidak? Kami sudah menyemprotkannya sekali di rumah kaca kami. Dan wow, efeknya sungguh luar biasa. Efeknya langsung terasa, membuat kulit berkilau dan sehat. Jangan merusak seluruh keuntungan rumah kaca jamur hanya untuk menghemat beberapa ratus yuan. Sebuah rumah kaca jamur, ditambah investasi awal Anda, bisa bernilai puluhan ribu yuan. Saat pakarku pergi tadi, dia bilang akan kembali besok untuk melihat bagaimana jamurmu mati. Dia bilang jamur di rumah kaca sudah dalam bahaya besar, dan kamu masih belum menggunakan formula nutrisi nomor 2 miliknya. Kamu hanya mencari masalah." Sambil merokok, kelompok itu membicarakan berbagai hal, menggurui Chen Sheng. Chen Sheng juga merasa gelisah, tetapi satu-satunya jalan keluar baginya adalah bekerja di pertanian Li Yunfei. Dia sudah menolak ahli Gu, dan ahli itu sudah pergi, jadi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dia sebaiknya menunggu dan melihat apa yang terjadi. Namun, setelah menghabiskan rokok mereka, para petani masih enggan menyerah. Lagi pula, mereka telah menghabiskan lebih dari 1.000 yuan untuk membeli 2 botol nutrisi nomor 2, sementara Chen Sheng tidak. Mereka merasa kesal. Mungkin pergi ke rumah kaca Chen Sheng dan menunjukkan masalah pada jamurnya akan membuat mereka merasa lebih baik. Li Yunfei mengikuti mereka masuk untuk melihat apa yang ingin mereka katakan. Mungkin bukan sesuatu yang baik, karena air mata air encer yang disiramkan pada jamur itu tampaknya tidak memberikan banyak efek. Chen Lao'er dan 3 petani lainnya mengamati dari ambang pintu untuk beberapa saat, menggelengkan kepala mereka seperti mainan kerincingan, dan berkata dengan simpati, "Oh sayang, kali ini kalian sial. Rumah kaca kami semuanya digali oleh babi hutan pada hari yang sama. Kami menyemprotkan nutrisi nomor 2 dan jamur kami menjadi segar dan mengkilap, tetapi jamur kalian masih layu dan kuning, dan sepertinya akan mati. Chen Sheng, jangan memaksakan diri. Jika memang tidak berhasil, kamu bisa meminjam botol ini dariku. Jika berhasil, kamu bisa mengembalikannya. Kita akan membeli lebih banyak lagi saat pakar Gu datang besok. Jika kamu gagal menumbuhkan jamur,
Itu akan memalukan bagi kita. Aku akan terlalu malu untuk meminta bantuan ayahmu nanti. Saran seorang petani. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kita lihat bagaimana besok. Sepupuku bilang kalau jamur di gudang ini rusak, dia akan mengirimku bekerja di pertanian dan belajar teknik budidaya sayurannya. Chen Sheng sangat kesal dengan orang-orang ini sehingga dia harus mengganti topik pembicaraan. Jadi kau sudah merencanakan rute pelarianmu, ya? Sayang sekali jamur-jamur di gudang itu terbuang sia-sia. Setelah mengejek Chen Sheng, kerumunan orang pun pergi dengan puas. Istri sepupu tertua mendengarkan dari samping. Alisnya berkedut, jelas menahan amarahnya. Dia melirik Li Yunfei beberapa kali sebelum akhirnya berhasil mengatakan apa yang ada di pikirannya meskipun kau setuju membiarkan Chen Sheng kami bekerja di pertanianmu. Seharusnya kau tidak menyarankannya untuk menolak menggunakan nutrisi nomor 2. Biaya jamur ini saja sudah mencapai puluhan ribu yuan. Chen Sheng sangat marah, merasa istrinya sudah keterlaluan, dan berteriak, "Diam! Ini pilihan saya sendiri. Bagaimana bisa kau menyalahkan sepupu saya Fua? Yang kau pikirkan hanyalah uang. Tidakkah kau malu? Jika tidak ada apa-apa lagi, kembalilah dan masak. Sepupumu sudah bekerja keras sepanjang pagi. Tidakkah kau lihat? Makan, makan, yang kau tahu hanyalah makan. Kau telah menghamburkan semua kekayaan keluarga kita, dan kau masih ingin makan." Istri sepupu tertua itu dengan marah lari karena melihat Chen Shengzhen benar-benar marah dan mengangkat tangannya untuk memukulnya. Ia tidak punya pilihan selain lari dari rumah kaca dan bersiap pulang untuk mengadu kepada mertuanya. "Ah, aku sungguh sial punya istri seperti ini." Chen Sheng menghela napas tak berdaya sebelum berkata kepada Li Yunfei, "Memang begitulah istri sepupumu, jangan diambil hati." Li Yunfei tertawa dan berkata, "Hehe, aku tahu temperamen kakak iparku, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Kepribadianmu telah banyak berubah selama bertahun-tahun sejak kita menikah. Sepertinya kamu cukup sabar. Dulu, kamu akan menampar orang yang tidak masuk akal. Kudengar kamu pernah menampar 2 gadis saat kita masih SMP, dan kamu bahkan dikritik di depan umum di seluruh sekolah. Zaman telah berubah. Aku menyesal karena saat itu aku masih muda dan impulsif, dan aku menyakiti teman sekelas perempuan yang dekat denganku. Aku bertemu dengannya 2 tahun lalu. Dia cukup cantik, dan dia masih ingat tamparan itu. Mengapa aku melakukan hal sebodoh itu saat itu? Dia hanya mengucapkan beberapa kata kepadaku. Mengapa aku sampai memukulnya?" Melihat sepupunya tampak sedih tanpa alasan yang jelas, Li Yunfei menyarankan, "Mari kita makan di restoran kecil di seberang sungai. Kita bisa minum-minum dan mengobrol di siang hari. Aku telah belajar dan bekerja di tempat lain beberapa tahun terakhir ini, dan aku jarang menghubungimu. Mengingat bagaimana kau selalu melindungiku saat kita masih kecil, aku merasa sangat kasihan padamu. Jangan terlalu formal. Ayo kita minum-minum dulu, agar kita tidak perlu mendengarkan omelan istri sepupumu saat kita pulang nanti." Li Yunfei dan sepupunya mengobrol cukup lama. Setelah makan, keduanya cukup mabuk dan pulang secara terpisah. Li Yunfei belakangan ini tidak ada kegiatan, dan selama keluarganya aman, dia cukup santai. Sepupu saya, Yang Yunu, sering berkunjung akhir-akhir ini, tetapi karena dia peduli dengan penampilan, dia tidak berlama-lama di kamar Li Yunfei. Karena sejumlah besar uang diberikan untuk pertunangan, dan mereka sangat murah hati dengan perhiasan emas dan perak, pihak mempelai wanita tidak banyak mengeluh. Selama mereka mengambil foto pernikahan sebelum pernikahan dan membeli beberapa gaun dan sepatu pengantin, tidak akan ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Adapun jamuan makan di hari pernikahan, semuanya ditangani oleh kepala desa. Masalah ini sudah lama dipercayakan kepada kepala desa Li dan putranya, yang sangat peduli dan sangat sibuk. Mereka sudah mulai menyiapkan menu, dengan mengatakan bahwa mereka ingin memastikan Bos Li memiliki pernikahan yang layak dan meriah dan tidak akan pernah membiarkannya kehilangan muka. Karena uang deposit Li Yunfei mencukupi, bahkan jika itu untuk 100 meja, dan setiap meja berharga 500 yuan, totalnya hanya 50.000 yuan. Jumlah ini bukan apa-apa baginya. Dia bahkan tidak akan berkedip sedikit pun. Setelah minum-minum, Li Yunfei ingin tidur siang nyenyak, tetapi sekitar pukul 4 sore, teleponnya tiba-tiba berdering. Dengan tidak sabar ia mengangkatnya dan melihat itu adalah nomor yang tidak dikenal. Mengira itu panggilan spam, ia hendak menutup telepon. Namun, ID penelepon menunjukkan nomor lokal, jadi ia menjawabnya dengan santai. "Halo, siapa ini?" tanya Li Yunfei dengan suara mengantuk. "Kakak ipar, ini aku, Yudi. Libur sekolah sudah tiba, dan aku sudah sampai di stasiun kereta kota. Kupikir aku bisa menemukan tumpangan pulang, tapi taksi-taksi ilegal ini terlalu arogan. Mereka minta 150 yuan, kalau tidak mereka tidak mau mengantarku. Dan aku tidak bisa menemukan taksi resmi. Ini kan cuma salju. Kenapa mereka menipu orang seperti ini? Adikku bilang kau punya mobil, jadi tolong jemput aku di stasiun kereta." Suara riang seorang gadis terdengar melalui telepon, menghilangkan rasa kantuk Li Yunfei. Situasi yang jelas-jelas membuat frustrasi tiba-tiba menjadi lucu ketika dia menceritakannya.
Yudi, kenapa kamu liburan sekarang? Bukankah seharusnya masih beberapa hari lagi? Sudahkah kamu memberitahu kakakmu? Li Yunfei tiba-tiba bersemangat, teringat gadis yang ceria itu dalam benaknya. Dia sangat berkemauan keras dan, meskipun usianya setahun lebih muda dari Yan Yunu, dia selalu sombong dan merupakan ratu kecil keluarga. Aku tidak bisa menghubungi adikku, jadi aku langsung meneleponmu. Jangan bilang kau terlalu sibuk untuk menjawab. HMPH, aku sudah jauh-jauh datang ke sini, ini bukan hal mudah bagiku. Kalau iparku tidak menjawab telepon adikku, aku terpaksa naik taksi ilegal. Sekarang ini, taksi ilegal lebih berbahaya daripada dulu. Sopir-sopir mengerikan itu, mereka semua mesum, menatap perempuan. Apa yang menarik? Apakah mereka belum pernah melihat perempuan sebelumnya? Kalau bukan karena polisi, aku pasti sudah menyeret mereka keluar dari mobil dan memukuli mereka. HMPH, aku sudah berlatih bela diri sejak kecil, aku bukan orang yang bisa dianggap remeh. Yang Yudie sangat arogan. Berteriak menantang di telepon seolah-olah dia akan memberontak jika Li Yunfei tidak mengangkat teleponnya. Li Yunfei dengan cepat menawarkan beberapa kata penghiburan, mengatakan bahwa dia akan segera menjemputnya. Setelah menutup telepon, Li Yunfei menghubungi nomor tunangannya, Yang Yunu. Tetapi seperti yang diharapkan, dia tidak bisa terhubung. Dia bertanya-tanya apakah ponselnya kehabisan baterai atau sinyalnya buruk karena salju. Setelah minum alkohol di siang hari, dan dengan salju yang turun, Li Yunfei benar-benar bingung. Menyeberangi sungai ke Chenjiagou untuk mencari tunangannya akan memakan waktu setidaknya setengah jam. Dia khawatir saudara iparnya akan tidak sabar menunggu di stasiun kereta dan naik taksi hitam untuk pulang, yang akan menjadi bencana. Meskipun Yang Yudie telah berlatih seni bela diri sejak kecil, usianya menjadi faktor penghambat, dan dia belum pernah meminum air dari mata air spasial. Dia masih berada di alam Minjin, yang merupakan tahap awal dalam dunia seni bela diri. Dia mungkin tidak takut pada siapapun dalam konfrontasi langsung dan dapat menundukkan 3 atau 5 preman. Namun, jika dia bertemu dengan preman kecil yang menggunakan narkoba atau racun, dia hanya akan menderita kerugian dan tertipu. Kakak ipar ini selalu membuat masalah sejak ia masih kecil. Li Yunfei tidak berani lengah. Ia meminum secangkir air dari mata air spasial untuk sedikit menenangkan diri, lalu pergi. Sebelum pergi, saya mengirim pesan singkat kepada tunangan saya, berharap dia akan melihatnya dan menelepon saya kembali agar saya bisa menjelaskan semuanya. Jika tidak, bagaimana dia akan menjelaskan kepada tunangannya setelah menjemput saudara iparnya di tengah musim dingin? Meskipun Yang Yunu adalah orang yang lembut dan baik hati, Li Yunfei harus mempertimbangkannya. Mobil Longhorn itu sudah dipasangi rantai salju, tetapi kecepatannya jelas lebih lambat dari biasanya. Namun, saat berkendara di pegunungan yang tertutup salju, keselamatan adalah yang utama, dan kecepatan bukanlah selalu faktor terpenting. Meskipun saya agak terburu-buru untuk menjemput saudara ipar saya. Saat melewati kota kabupaten, Li Yunfei memperhatikan banyak polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas. Belum waktu makan malam, jadi tidak banyak pemeriksaan pengemudi mabuk. Namun, lalu lintas padat dan lambat, menyebabkan kemacetan. Li Yunfei tidak berani melanggar aturan dan dengan patuh mengantre untuk lewat, takut polisi akan datang dan memeriksa mobilnya. Setelah melewati kota kabupaten, kami memasuki jalan raya di pinggiran kota. Hari sudah mulai gelap, jadi kami menyalakan lampu depan untuk memperingatkan kendaraan lain di jalan. Tidak ada salju di jalan raya, mungkin karena sudah dibersihkan oleh para profesional. Kami telah melepas rantai salju sebelum memasuki jalan raya, yang membuat kami jauh lebih cepat. Tetapi saat kami sampai di tengah jalan, hari sudah benar-benar gelap. Di lahan terbuka di samping jalan raya, salju memantulkan cahaya, sehingga tidak terlalu gelap. Meskipun Li Yunfei memiliki penglihatan yang sangat baik, ia harus mempertimbangkan pengemudi lain dan menyalakan lampu jauhnya, segera menyadari bahwa malam telah tiba. Tepat ketika ia hendak menelepon saudara iparnya, khawatir ia mungkin sedang menunggu, telepon berdering. Kakak ipar, kamu di mana? Kami sangat khawatir. Jalanan licin karena salju, jadi hati-hati ya. Kami menunggumu di KFC dekat pintu keluar stasiun kereta. 2 teman sekelas juga akan ke arah yang sama dan ingin menumpang. Kamu tidak keberatan kalau kami terlalu banyak, kan? Tanya Yang Yudie dengan riang di telepon. Karena kakak iparnya sudah membicarakannya, Li Yunfei harus mencari cara untuk membantunya membawa pulang teman-temannya. Bahkan jika ada 20 teman sekelas lagi, apalagi hanya 2 orang lagi. Kita masih lebih dari 20 km dari pusat kota, kita akan segera sampai. Kalau kamu lapar, kamu bisa makan dulu, nanti aku yang bayar. Mobilku besar, bisa muat 2 teman sekelas lagi. Li Yunfei menjawab dengan santai, fokus pada mengemudi. Oh, kakak ipar, bagaimana kau bisa makan di KFC kalau kau tidak bayar dulu? HMPH, kalau kau tidak mau mentraktirku makan, tidak apa-apa, tapi jangan menggodaku seperti ini, kata Yang Yudie dengan genit. Hehe, aku sudah terlalu lama di pedesaan dan lupa aturan KFC. Kalau kamu tidak lapar, kamu bisa menungguku sampai di sana lalu memesan.
Dengan kecepatan kita saat ini, kalau tidak macet, seharusnya butuh sekitar 20 menit untuk sampai ke stasiun kereta. Li Yunfei berkata, lalu menginjak pedal gas lagi, dan Longhorn mengeluarkan raungan kecil, melesat seperti kuda liar yang sedang berlari kencang. Setelah keluar dari jalan raya, saya menerima telepon dari tunangan saya, Yang Yunu, yang mengatakan bahwa ponselnya mati dan dia tidak menyadarinya saat mengobrol dengan tetangga sampai dia pulang untuk makan malam. Dia juga mengetahui bahwa adik perempuannya, Yu Die, telah kembali. Dia meminta Li Yunfei untuk berhati-hati, mengingatkannya bahwa dia telah minum alkohol siang itu dan mengemudi terlalu berbahaya. Dia menyarankan agar jika dia merasa tidak enak badan, dia tidak boleh kembali, tetapi menginap di hotel dekat stasiun kereta dan kembali keesokan harinya. Mendengar itu, Li Yunfei langsung terharu hingga menangis. Lihatlah dia, betapa hebatnya dia sebagai seorang istri. Pikirnya, dia akan menjemput adiknya, dan calon istrinya malah ingin dia bermalam bersama adiknya di hotel ya. Dia terlalu banyak berpikir. Pikiran Yang Yunu jauh lebih murni darinya. Dia tidak mempertimbangkan hal lain. Ketika saya tiba di stasiun kereta, saya mendapati terlalu banyak mobil dan tidak ada tempat parkir. Karena takut membuang terlalu banyak waktu, saya tidak punya pilihan selain parkir sembarangan di sudut jalan yang terpencil. Saat itu salju turun lebat dan malam hari. Saya berharap tidak ada polisi lalu lintas yang datang dan memberi saya tilang. Li Yunfei sudah familiar dengan stasiun kereta api kota itu dan dengan mudah menemukan KFC. Sejak jaringan makanan cepat saji itu terlibat dalam begitu banyak skandal keamanan pangan, Li Yunfei tidak pernah makan di sana lagi. Selain itu, tidak ada tempat seperti itu di desa pegunungan. Anak-anak tidak mampu membelinya meskipun mereka menginginkannya. Sehingga ia tidak perlu khawatir. Kesanku pada Yang Yudie adalah dia gadis yang gila. Bahkan di SMP, dia masih berambut pendek dan memakai celana jeans. Dia adalah kakak perempuan tertua di sekolah dan sering berkelahi dengan anak laki-laki. Seringkali membuat mereka babak belur dan wajah bengkak. Kemudian dia akan mengejek mereka karena lemah dan bahkan tidak mampu mengalahkan seorang wanita. Mengatakan itu memalukan. Karena ia memukul dan mengejek mereka, dua anak laki-laki nakal itu sangat ketakutan sehingga mereka pindah sekolah. Saat Yang Yudie duduk di kelas 1 SMP, Yang Yunu duduk di kelas 3. Ada desas-desus bahwa seorang teman sekelas laki-laki menyukai Yang Yunu, telah menulis beberapa surat cinta kepadanya, dan bahkan mencoba mengganggunya sepulang sekolah. Ketika Yang Yudie mengetahuinya, dia langsung pergi ke kelas anak laki-laki itu, menamparnya 2 kali di depan semua orang, dan mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu jelek dan tidak pantas untuknya, dan bahwa jika dia berani muncul di depannya lagi, dia akan memukulinya setiap kali dia melihatnya. Meskipun Yang Yudie hampir dikeluarkan oleh guru karena insiden ini, teman sekelas laki-laki itu tidak berani lagi mengganggu Yang Yunu dan pergi dengan perasaan menyesal setelah lulus. Semua itu adalah hal-hal yang Li Yunfei dengar dari orang lain, tetapi pengalamannya sendiri meninggalkan kesan yang lebih dalam padanya. Ketika masih kecil, ia pernah memukul Yang Yunu, yang menjadi bahan pembicaraan di desa. Hal ini membuat Yu Di sangat tidak senang, dan ia mengejar Li Yunfei selama beberapa tahun, mengatakan bahwa ia ingin membalas dendam atas kematian saudara perempuannya. Salah satu alasan utama mengapa Li Yunfei tidak berani pergi ke Chenjiagou setelah dewasa adalah karena ia takut pada Yang Yudie. Mendengar nada bicaranya yang menyenangkan hari ini, dan bagaimana dia memanggilnya kakak ipar dan memintanya menjemputnya di stasiun kereta, Li Yunfei menyimpulkan bahwa wanita itu tidak lagi menyimpan dendam padanya. Baru kemudian dia mengumpulkan keberanian untuk segera berkendara ke sana. Bertahun-tahun kemudian, ketika Li Yunfei melihatnya lagi, ia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan matanya atau otaknya. Apakah wanita muda yang tinggi, cantik, dan berambut panjang itu benar-benar saudara iparnya? Hidung dan matanya mirip dengan tunangannya, hanya saja pipinya sedikit lebih tirus, dengan dagu runcing, wajah oval yang menawan. Kulitnya seputih giok, tanpa noda atau kekurangan sedikit pun, dan ketika tersenyum, ia memiliki 2 lesung pipi kecil di pipinya, memperlihatkan deretan gigi putih cemerlang. Ia tidak mengenakan riasan tebal. Ia tampak hanya menggunakan sedikit maskara, yang membuat matanya terlihat cerah dan ekspresif. Ia menggunakan lapisan tipis pelembab bibir untuk mencegah bibir pecah-pecah, tanpa menambahkan warna ekstra, sehingga warna merah muda alami bibirnya tetap terlihat. Ada 3 orang di meja itu Yang Yudie, seorang pria, dan seorang wanita. Ketika Yang Yudie melihat Li Yunfei, dia dengan gembira melompat dari tempat duduknya. Kakinya yang panjang dan kuat bergerak seperti kaki rusa, dan dia melompat ke arah Li Yunfei dalam sekejap. Pakaian musim dingin tak mampu menyembunyikan sosoknya yang cantik. Celana jeans biru muda yang robek membalut kakinya, membuatnya tampak lurus dan panjang, hampir tanpa celah saat ia berjalan. Gerakannya yang riang menarik banyak tatapan kagum, yang tertuju pada bokongnya yang kencang dan berisi. Wanita yang rutin berlatih kungfu memiliki bentuk tubuh yang bagus. Aroma hangat yang samar tercium di lengannya, dan Li Yunfei akhirnya tersadar dari lamunannya. Mereka bilang perempuan banyak berubah seiring bertambahnya usia, tapi kakak iparnya ini menjadi terlalu cantik.
Bagaimana mungkin seorang gadis tombau dan liar tiba-tiba berubah menjadi wanita cantik memukau dengan tubuh seksi? Li Yunfei mengira pendekatan kakak iparnya adalah tanda kasih sayang. Tetapi yang mengejutkannya, kakak iparnya malah menatapnya dengan licik saat mendekat. Mata indahnya melirik ke kiri dan ke kanan, membuat Li Yunfei merasa malu. Kemudian kakak iparnya berkata, "Kau tidak menjadi lebih tampan selama bertahun-tahun. Mengapa kakakku begitu setia padamu? Sungguh membingungkan. Hehe, selama kakakmu menganggapku tampan, itu saja yang penting." Li Yunfei tidak punya pilihan selain mengganti topik pembicaraan. "Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah makan bersama teman-teman sekelasmu? Aku yang traktir." "Tidak, kami sudah minum 3 gelas sambil menunggu kamu mentraktir kami. Kalau kamu tidak segera datang, kami pasti sudah sangat lapar sampai-sampai akan menghabiskan semua makanan di meja ini." Kakak ipar itu sangat tegas dan sama sekali tidak sopan. Dia menarik tangan Li Yunfei dan menyuruhnya duduk di sebelahnya. "Jadi kau ipar Yudi, ya? Hehe, kau sebenarnya cukup tampan. Kalau kau berdandan, kau pasti secantik selebriti. Yudi hanya mencoba merendahkanmu. Aku orang yang sangat jujur." Gadis cantik berkacamata itu bersikap tenang dan ramah, berjabat tangan dengan Li Yunfei dan bertukar beberapa lelucon. "Oh, gadis muda yang cantik ini pandai berbicara. Senang mendengarnya. Katakan padaku, kau mau makan apa? Aku yang traktir." Li Yunfei melirik kakak iparnya dengan tatapan puas, seolah berkata, "Lihat, masih ada orang yang menghargaiku." Yang Yudie mencibir dengan jijik, lalu menatap tajam gadis berkacamata itu dan memarahi. "Ting Ting, kenapa kau membela dia? Apa yang baru saja kita bicarakan? Dasar pengkhianat kecil." Ting Ting menutup mulutnya dan terkekeh pelan, sambil berkata, "Aku orang yang paling jujur, jadi aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Kakak iparmu sangat tampan, dan kau membuatnya terdengar sangat buruk. Bagaimana jika dia marah dan tidak mentraktir kita makan malam atau mengantar kita pulang? Ngomong-ngomong, aku mau burger sayap ayam, kentang goreng porsi besar, 6 kue tart telur, dan Coca-Cola. Baiklah, aku hanya akan mentraktirmu hari ini. Nanti orang-orang akan menyesalinya." Li Yunfei tersenyum dan berpura-pura berdiri untuk memesan. Yang Yudie dengan cepat meraih lengan Li Yunfei, wajahnya penuh senyum. "Kakak ipar, aku hanya bercanda. Hehe, pesan saja apapun yang kau suka untukku, tapi pesan banyak. Aku bisa makan 5 hamburger, dan semakin banyak camilan dan makanan penutup, semakin baik. Oh, dan jangan lupa pesan untuk pria tampan ini, dia Zhang Hao dari sekolah kita. HMPH, begitu baru benar." Li Yunfei, setelah memuaskan kesombongannya, bertanya kepada pemuda yang tadinya diam, "Anak muda, kamu ingin makan apa? Apakah ada permintaan khusus?" Namun, Zhang Hao tetap memasang wajah datar dan berkata dengan nada sarkastik, "Aku tidak bisa menerima sesuatu secara cuma-cuma, dan aku tidak sanggup mengucapkan kata-kata sanjungan. Jadi aku akan membayar makanannya sendiri. Aku mampu." "Ah, seandainya kita tidak menunggumu, kita tidak akan kelaparan sekarang. Jangan berpikir orang lain tidak mampu membeli makanan cepat saji ini." Li Yunfei tercengang. Apa maksud pria ini? Dia baru saja datang dan tidak menyinggung perasaannya, jadi mengapa dia berbicara begitu agresif? "Jika kau tidak mau makan, lupakan saja. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Jika bukan karena kakak iparku, aku tidak akan repot-repot berurusan denganmu." "Zhang Hao, berani-beraninya kau bicara seperti itu? Kakak iparku tidak menyinggung perasaanmu, kenapa kau begitu sinis? Apa kau akan mati kelaparan kalau kita makan sedikit lebih lambat?" Yang Yudie tidak menahan diri. Dia terus terang dan tidak pernah memendam amarahnya. Dia bisa mengejek dan mencemooh kakak iparnya sendiri, tetapi tidak ada orang lain yang berhak melakukannya. "HMPH, aku benar-benar tidak tahan melihat wajah sombong seseorang. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Aku akan memesan makananku sendiri," kata Zhang Hao, lalu meninggalkan tempat duduknya dan pergi ke kasir untuk mengantar makanannya. Ting Ting menjelaskan dengan nada meminta maaf dari samping, "Zhang Hao adalah tetangga saya. Dia biasanya memiliki temperamen yang tenang, tetapi saya tidak menyangka dia akan begitu mudah marah hari ini. Saya akan berbicara dengannya dengan baik nanti. Kakak ipar, tolong jangan diambil hati." Mendengar teman-teman sekelas kakak iparnya memanggilnya kakak ipar berulang kali, amarah Li Yunfei sudah lama mereda. Untuk apa repot-repot berdebat dengan anak-anak muda yang belum dewasa ini? Mengantar kakak iparnya pulang adalah prioritas utama. "Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Kalian duduk dulu, aku akan memesan." Setelah mengatakan itu, Li Yunfei berjalan ke kasir dan bergabung dengan antrean lain. Stasiun kereta api tidak pernah sepi, dan restoran selalu penuh sesak. KFC sangat populer. Li Yunfei menunggu 6 atau 7 menit sebelum gilirannya tiba. "Aku memesan banyak makanan, tapi harganya hanya sedikit di atas 200 yuan. Sekarang aku punya uang, aku merasa makanan ini benar-benar murah. Tapi sebelumnya, ketika aku pergi ke restoran cepat saji serupa, aku selalu berpikir harganya sangat mahal.
Saat Li Yunfei sedang melamun, pelayan telah menyiapkan semuanya dan meletakkannya di 2 nampan besar, sambil menyuruhnya berhati-hati saat mengambilnya. Dan jika dia tidak bisa mengambilnya sekaligus, dia bisa mengambilnya dalam 2 kali perjalanan. Li Yunfei mengucapkan terima kasih, tetapi dengan mantap membawa kedua nampan besar itu di telapak tangannya. Saat ia berbalik untuk pergi, ia menyadari bahwa Zhang Hao masih mengantre. Ia kurang beruntung. Orang di depannya memesan dengan sangat lama, menggerutu dan mengeluh tanpa henti. Zhang Hao mungkin benar-benar lapar, perutnya berbunyi keras. Dia mengumpat dengan marah, dan entah bagaimana lengannya mengenai dada seorang gadis modis di belakangnya. Gadis itu menjerit kesakitan. Pacarnya tidak senang dan meninju wajah Zhang Hao. Saat Li Yunfei meletakkan 2 nampan besar di atas meja, Zhang Hao dan pria berambut kuning yang dicat itu sudah terlibat perkelahian sengit, berguling-guling di tanah, satu di atas yang lain di tanah, saling melayangkan pukulan dan tendangan, menciptakan kekacauan di tempat kejadian. Astaga, Zhang Hao berkelahi dengan seseorang. Ayo kita lerai. Ting Ting sangat khawatir dan berdiri untuk berlari menuju perkelahian itu. Sang Ting Ting, pelan-pelan. Jangan menerjang ke depan dengan tubuhmu yang kecil. Hati-hati, atau seseorang bisa menerbangkanmu dengan hembusan napas yang keras. Yang Yudie takut dia akan terluka, jadi dia segera mengikuti. Li Yunfei menghela napas dalam hati. Bocah idiot itu benar-benar pandai membuat masalah, dia bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Semua barang bawaan mereka ada di sini, dan tidak bisa ditinggalkan tanpa pengawasan. Namun, para gadis sudah pergi, dan sebagai satu-satunya pria dalam kelompok kecil ini, dia tidak bisa hanya bersembunyi di belakang dan menjaga barang bawaan. Ketika Li Yunfei berlari mendekat, Zhang Hao dan pria berambut pirang itu sudah berpisah. Keduanya memiliki memar di wajah mereka. Pria berambut pirang itu tampak seperti preman kecil, dengan tato besar di leher dan pergelangan tangannya. Dia mengumpat dengan ganas, "Dasar bajingan kecil, kau pikir kau begitu tangguh, berani-beraninya mengganggu pacarku? Aku sudah mengawasimu sejak tadi, tanganmu selalu gelisah. Hari ini aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan mengirimmu ke kantor polisi. Tunggu saja, aku bisa menelepon selusin temanku hanya dengan 1 panggilan telepon. Jika aku tidak memukulmu hari ini, aku akan mengganti nama belakangku menjadi nama belakangmu." Pria berambut pirang itu, yang marah karena perlakuan buruk yang diterimanya, mengeluarkan ponselnya dan menghubungi bantuan. Pacarnya, bukannya menghentikannya, malah berdiri di samping, menyeka air mata dan melebih-lebihkan situasi, mengatakan dadanya sakit, bahwa dia telah dipukul, dan pasti memar. "Aku tidak sengaja. Aku tidak menyangka ada orang yang begitu dekat di belakangku. Aku hanya mengangkat siku dan entah bagaimana menabraknya." Zhang Hao menjelaskan, wajahnya memerah karena malu, sebelum membalas dengan menantang, "Aku hanya tidak sengaja. Kau datang dan langsung memukulku. Itu sudah keterlaluan. Jadi bagaimana jika aku meminta bantuan? Aku tidak percaya polisi tidak bisa menanganimu. Paling buruk, kita bisa memeriksa rekaman video untuk melihat kebenarannya." Sembari berbicara, dipenuhi rasa frustrasi dan amarah yang tak dapat dijelaskan, Zhang Hao juga mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Namun, ia menelepon polisi, berharap mereka akan datang dan melindunginya. Di kota Yunhuang yang asing baginya, ia benar-benar takut para preman itu akan memukulinya. Zhang Tingting dan Yang Yudie berdiri di samping, tampak tak berdaya. Mereka tahu yang sebenarnya dan percaya itu hanya kesalahpahaman. Tetapi masalah itu sudah terungkap, dan kedua belah pihak tidak mau mengalah. Kedua gadis itu tidak tahu harus berbuat apa. Yang Yudie berkata dengan sedikit khawatir, "Jika memang ada lebih dari selusin orang, aku tidak bisa melawan mereka semua sendirian. Kakak ipar, bagaimana kalau kita beli makanan dan naik bus kembali ke kota kabupaten? Kita bisa makan di perjalanan." Ting-Ting, yang agak pemalu, hampir menangis, mencoba membujuk Zhang Hao untuk pergi. Tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dia mencoba meminta maaf kepada pria dan wanita berambut pirang itu, tetapi mereka mengabaikannya. Li Yunfei mengerutkan kening dan berkata, "Dingin sekali. Makanan cepat saji ini memang tidak terlalu bergizi, dan akan cepat dingin. Lalu bagaimana kita bisa memakannya? Jangan khawatir, lingkungan kota saat ini cukup aman. Tidak ada orang sombong yang berani membuat masalah. Saat polisi datang, aku akan lihat apa yang mereka katakan. Jika itu tidak berhasil, aku akan meminta temanku untuk menangani ini. Dulu kau seorang pekerja kantoran di sebuah perusahaan, tapi selama setahun terakhir kau kembali ke pegunungan untuk bertani. Berapa banyak orang yang kau kenal? Kakak ipar, apakah kau yakin bisa mengatasi ini? Jika tidak, kita harus bersiap untuk melarikan diri," tanya Yang Yudie dengan cemas. Li Yunfei berpura-pura menepuk kepalanya dengan lembut dan memarahi. Siapa yang bertanya apakah iparnya bisa melakukannya? Saat ini, seorang pria harus melakukannya meskipun dia tidak mampu. Kakak ipar itu menyebalkan sekali. Dia terus-menerus melontarkan lelucon kotor dan bahkan memukul kepalaku. Aku akan mengadu pada adikku nanti kalau kau menindasku.
Yang Yudie memonyongkan bibir merah cerinya karena tidak puas, tetapi sebagian besar kekhawatirannya telah hilang. Li Yunfei terdiam. Dia baru saja mengungkapkan keyakinannya, mengatakan bahwa ketika sesuatu terjadi, seorang pria harus maju dan melindungi yang lemah. Karena harga diri dan rasa tanggung jawab seorang pria, dia harus melakukannya meskipun dia tidak mampu. Apa yang salah dengan itu? Pemuda berambut pirang itu segera memanggil anak buahnya, seolah-olah mereka sudah berada di dekat stasiun kereta api sejak awal. Tiba-tiba, lebih dari selusin pemuda yang tampak mencurigakan, tinggi dan gagah, berhamburan masuk dari pintu masuk, memancarkan aura yang garang. Sialan, bajingan mana yang berani menindas saudara-saudara kita? Maju ke depan, dan aku akan menghajarmu sampai mati. Kamu di mana, si pirang? Siapa yang memukulmu? Apakah bocah nakal yang main ponsel itu? Pukul mereka dulu, lalu serahkan mereka ke Pak Tuas Hao di kantor polisi. Jika kau berani membuat masalah di sini, kami akan menghajarmu. Wanita muda berkacamata ini bersamanya, kan? Bawa dia juga. Kelompok itu mengucapkan berbagai macam hal, dan dalam sekejap mata, mereka mengepung Zhang Hao. Zhang Tingting tidak sempat menghindar dan ikut dikepung. Seseorang mencoba menangkapnya, dan karena takut, dia berteriak, Yudi, kakak ipar, datang dan selamatkan aku. Demi disebut kakak ipar, Li Yunfei tidak akan tinggal diam. Namun, sebelum dia bisa bertindak, amarah yang Yudi meledak. Beberapa saat sebelumnya, dia mengungkapkan rasa takut dan khawatir, tetapi sekarang dia diam saja. Dengan bunyi gedebuk, dia membuat salah satu preman yang menghalangi jalannya terlempar, dan menggunakan momentum itu, dia mendorong preman lain sejauh 2 atau 3 meter, seketika menciptakan celah dalam pengepungan. Kalian semua buta? Berani-beraninya kalian menyentuh adikku? Akan kuhajar kalian sampai babak belur. Teriak Yang Yudie, auranya sangat kuat. Ia tidak hanya mengintimidasi para preman, tetapi bahkan Li Yunfei pun terkejut dengan kehadirannya yang mengintimidasi. Gadis gila ini, sesuai sifatnya, begitu ia bertindak impulsif, ia pasti akan memperburuk situasi. Yang Yudie, adik ipar, memiliki bakat bela diri yang lebih tinggi daripada tunangannya, Yang Yunu. Dia juga gemar berkelahi dan sering terlibat dalam pertempuran, sehingga mengumpulkan banyak pengalaman praktis. Meskipun kemampuan bela diri Yang Yunu mungkin lebih unggul, dalam hal pengalaman berkelahi di jalanan, Yang Yudie tidak diragukan lagi adalah seorang ahli. Yang Yudie dengan mudah menerobos pengepungan, meraih Zhang Tingting, dan pergi. Beberapa preman mencoba menghentikannya, tetapi dia dengan mudah menjatuhkan mereka. Namun, karena terlalu banyak preman, lengan Zhang Tingting tiba-tiba dicengkeram. Dia menjerit dan wajahnya memerah karena ketakutan. Li Yunfei tentu saja tidak bisa membiarkan kedua gadis itu dalam bahaya. Jadi dia menampar setiap preman yang mencoba menarik Zhang Tingting pergi, menjatuhkan mereka semua. Adapun bibinya, dia bisa dengan mudah mengatasinya selama kelompok orang itu bubar. Area tersebut memiliki arus pelanggan yang sangat besar, dan banyak orang yang menyaksikan. Pelanggan yang mengetahui apa yang terjadi langsung bertepuk tangan dan bersorak dengan antusias. Hei cantik, tadi kamu dipukuli habis-habisan. Para preman ini sepertinya bukan orang baik. Ayo kita beri mereka pelajaran. Pria yang mencuri dompet istriku terakhir kali mirip dengan pria yang dipukuli tadi. Adikku, bagus sekali. Kau menghadapi seluruh kelompok sendirian. Sungguh seorang pahlawan. Kakak mendukungmu. Aduh, astaga, kenapa kau berdarah? Pendarahan itu mungkin ringan dan tidak parah. Tamparan itu hanya menyebabkan pendarahan dari hidung dan mulut. Ini KFC, dan semuanya memiliki pengawasan video. Li Yunfei merasa bahwa tidak ada pihak yang lebih unggul dalam situasi ini. Meskipun pihaknya memiliki alasan yang sah untuk membela diri, memukul seseorang tetaplah memukul seseorang, dan jika seseorang terluka, mereka tetap harus membayar biaya pengobatan. Itulah hukum negara ini. Insiden tersebut mungkin sedikit memburuk, karena kantor polisi stasiun kereta api, yang biasanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk menanggapi panggilan, akhirnya tiba di lokasi penyerangan di KFC 10 menit kemudian. Namun, saat itu, sekelompok preman sudah tergeletak di tanah. Semuanya telah dilumpuhkan oleh Li Yunfei dan Yang Yudie. Pada saat ini, Yang Yudie sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia dengan gembira mengguncang lengan Li Yunfei dan tertawa. Kakak ipar, jadi kau cukup jago berkelahi. Mengapa kau selalu begitu takut dan bersembunyi di belakang orang lain ketika melihatku saat masih kecil? HMPH. Itu karena kakak iparmu tidak mau merendahkan diri ke levelmu dan selalu mengalah padamu. Kungfu kakak iparmu sudah, sudah sangat hebat. Dia sudah mencapai level tertinggi. Li Yunfei merasa tersanjung dengan pujian kakak iparnya dan sengaja melebih-lebihkan, tidak ingin membahas alasan yang lebih dalam. Omong kosong. Dulu, kakak iparku tidak akan membiarkan siapapun menindas adikku. Hanya adikku yang cukup bodoh untuk ditindas seburuk itu olehmu, namun dia masih menyukaimu. Perhatian Yang Yudie memang teralihkan, dan dia merasa marah lagi pada adiknya. Hehe,
Kau tidak mengerti betapa hebatnya saudara iparku. Li Yunfei terkekeh beberapa kali, bersiap menghadapi pertanyaan polisi. Pria berambut pirang itu, yang tadinya berdiri, tiba-tiba berteriak aduh, dan duduk di tanah ketika melihat petugas polisi yang memimpin tim tiba. Dia berteriak keras, "Kepala Zhao, orang-orang asing ini telah melukai kami dan mengganggu pacar saya. Tangkap mereka dan bantu kami." Zhang Hao, yang merupakan penyebab masalah tersebut, merasa takut sekaligus marah. Dia berteriak, "Omong kosong. Ini jelas salah paham. Tetapi kau malah memanggil orang untuk memukuliku. Mereka tidak bisa mengalahkan kami, dan kau masih berani menjebak kami. Akulah yang memanggil polisi, dan akulah yang ingin menuntutmu. Diam. Kalian polisi atau kami polisi? Kami akan menyelidiki kebenaran masalah ini. Sekarang, kalian semua, pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan dan menjelaskan apa yang terjadi." Perwira utama itu sangat tegas. Usianya baru 40-an, bau alkohol menyengat, wajahnya penuh kerutan, dan kelopak matanya bengkak. Dia melirik Yang Yudie dan Sang Tingting, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kedua perwira mudanya untuk segera membawa mereka kembali ke kantor polisi. Setelah dimarahi polisi, Zhang Hao langsung menjadi penakut dan tidak berani berbicara, hanya berulang kali berkata, "Kami adalah korban. Mereka membawa orang untuk memukuli saya terlebih dahulu. Kami bahkan belum makan." Li Yunfei tersenyum kecut, mengangkat bahu ke arah kedua gadis di sampingnya, dan berkata, "Lihat, kita bahkan tidak bisa makan makanan cepat saji sekarang. Kalian belum makan, dan aku juga belum. Aku akan meminta kantong plastik kepada kasir dan membawa makanan ke kantor polisi. Mungkin kita bisa makan makanan cepat saji di sana." Saat Li Yunfei berbicara, ia meraih meja kasir untuk meminta tas. Namun kepala Zhao menatapnya tajam dan berteriak tegas, "Apa yang kau lakukan? Aku sudah menyuruhmu kembali ke kantor polisi untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Apa kau tuli? Untuk apa kau ke sana? Hah? Apa kau mencoba menghindari hukuman? Aku peringatkan kau, ada kamera pengawas di mana-mana di sini. Kau mungkin lolos, tapi kau tidak akan lolos selamanya." Li Yunfei sangat tidak puas dengan nada bicaranya, berbalik dan menatapnya tajam, lalu berkata dengan tenang, "Polisi ini, Kepala Zhao, kan? Jaga ucapanmu, jangan bertingkah seperti bandit. Saya bukan penjahat, paling-paling saya hanya seseorang yang melakukan perbuatan baik. Kami bekerja sama dengan penyelidikan Anda, jadi jangan perlakukan kami seperti penjahat. Siapa yang kau sebut bandit? Siapa yang kau sebut bandit? Nak, berani-beraninya kau berbicara seperti itu kepada kepala stasiun kami? Borgol dia, bawa dia kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi, dan periksa apakah dia memiliki catatan kriminal lainnya." Kedua polisi muda itu, seolah-olah disuntik adrenalin, mengeluarkan borgol dan hendak memborgol Li Yunfei. Yang Yudie melompat keluar seperti anak kucing yang marah untuk melindungi Li Yunfei. Dilihat dari posturnya, dia tampak siap bertarung kapan saja, tanpa mempedulikan siapa musuh di depannya. Li Yunfei menyadari ini tidak akan berhasil. Lupakan soal makan di kantor polisi, dia mungkin malah akan dipukuli. Sikap para petugas ini sangat mencurigakan, dia tidak bisa ikut dengan mereka. Dilihat dari nada bicara preman berambut pirang itu, keduanya sepertinya saling mengenal. Mungkin mereka memiliki semacam hubungan. Baiklah semuanya, jangan bertindak impulsif. Direktur Zhao, tenang juga. Biarkan saya menelepon, nanti saya akan membantu Anda menenangkan diri. Jika terjadi konflik di sini dan situasinya memburuk, Anda tidak akan mampu mengatasinya. Li Yunfei tidak ingin merepotkan teman-temannya di kota. Tetapi mengingat situasi saat ini, dia tidak punya pilihan selain menelepon. "Aku sangat tenang. Aku tidak minum apapun. Siapa yang kau hubungi?" Di saat seperti ini, menggunakan koneksi tidak akan membantu. Direktur Zhao menatap Li Yunfei dengan tidak sabar, seolah ingin mengevaluasinya kembali, tetapi nadanya jauh lebih baik dari sebelumnya, seolah-olah dia agak ragu-ragu. Li Yunfei mendengus, terlalu malas untuk menjawab, dan langsung menelepon sekretaris Ju. Masalah ini sama sekali tidak boleh merepotkan wali kota Huang. Ini adalah masalah sepele yang tidak akan cukup mengganggu wali kota Huang. Panggilan itu terhubung dengan cepat. Tampaknya para sekretaris memiliki kebiasaan menyimpan ponsel mereka di dekat mereka, dan mereka akan langsung menjawab panggilan dari orang-orang penting. "Kakak Li, apa yang membuatmu berpikir untuk memanggilku?" Sekretaris Ju selalu sangat sopan kepadanya. Sejak ia mengetahui bahwa ia tidak hanya memiliki hubungan dekat dengan wali kota Huang, tetapi juga memiliki hubungan yang sangat dalam dengan pejabat tinggi di provinsi tersebut, ia diam-diam meningkatkan rasa hormatnya kepada kakaknya beberapa tingkat. "Aku tidak akan mengganggumu dengan apapun, jadi langsung saja. Ada sedikit insiden di sini, dan polisi sedang menanganinya. Kami hanya melakukan bagian kami, tetapi sekarang mereka menangkap kami seperti penjahat. Sebentar lagi tahun baru Imlek, jadi sebaiknya hindari tempat seperti itu jika memungkinkan." Li Yunfei tidak berusaha menyembunyikannya dari orang lain dan berbicara dengan volume normal.
Setelah mendengar bahwa Li Yunfei akan ditangkap polisi, dan tampaknya masih berada di kota, Juken langsung merasa cemas. Saudara, di mana Anda sekarang? Kantor polisi mana di wilayah hukum mana yang menerima laporan? Siapa nama petugas polisi yang menangani kasus ini? Saya kebetulan sedang menemani Wali Kota Huang dalam inspeksi sistem politik dan hukum kota. Dan kami akan makan malam di Wisma Tamu malam ini. Para pemimpin kantor polisi di berbagai wilayah hukum semuanya ada di sini. Oh, kebetulan sekali. Kita berada di stasiun kereta, mungkin bersama polisi dari kantor polisi stasiun ini. Petugas yang akan memborgolku adalah kepala stasiun, kudengar orang lain memanggilnya Kepala Zhao. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Kau tahu, polisi bisa menginterogasi leluhurmu hingga 18 generasi, tetapi kau tidak bisa menanyakan nama mereka, atau bahkan melihat kartu identitas polisi mereka. Melihat semuanya berjalan lancar, Li Yunfei merasa lega dan bercanda dengan santai. Jangan khawatir, saya akan segera mencari atasan langsung mereka. Mereka pasti dari cabang kota timur. Tetap tenang dan jangan sampai terlibat masalah yang tidak perlu, kata Sekretaris Ju dengan cemas. Terdengar suara-suara berisik, dan suara latar belakang termasuk orang-orang yang saling mengajak minum dan tertawa. Cukup banyak orang yang terlibat. Ketika Kepala Zhao mendengar penjelasan rinci Li Yunfei di telepon, dia menjadi sangat tidak nyaman, keringat mengucur di hidungnya. Dia tergagap, Anda berbicara dengan siapa? Apakah perlu mengatakan hal seperti itu? Saya tidak bersikap agresif tadi, kan? Saya wakil kepala polisi stasiun kereta api, nama saya Zhao Baoying. Jika Anda punya teman yang mengenal saya, kita bisa membicarakannya. Tidak perlu merusak hubungan dan mempersulit persahabatan di masa depan. Dua polisi muda yang hendak menerkam Li Yunfei ragu sejenak, lalu berlari kembali ke wakil kepala Zhao dan berbisik, Pak Kepala, apakah pemuda ini hanya menggertak kita? Dia terlihat sangat miskin. Bagaimana mungkin dia mengenal tokoh-tokoh penting di kota ini? Diamlah, apa kau tahu? Saat ini, berapa banyak orang yang berani menakut-nakuti polisi? Apa dia tidak takut kami akan menghukumnya lebih berat lagi setelah ini? Pergi ke KFC dan ambil rekaman CCTV-nya. Siapapun yang ada di sana, panggil beberapa orang lagi dan suruh mereka memberikan keterangan di depan umum, dan interogasi para saksi. Wakil Kepala Zhao sudah merasa takut tanpa alasan yang jelas dan mulai menangani kasus itu secara normal, tidak lagi menunjukkan pilih kasih terhadap preman kecil itu. Pada saat itu, Li Yunfei mendengar Sekretaris Ju bertukar beberapa patah kata dengan seseorang tanpa menutup telepon. Jelas tidak berusaha menyembunyikan apapun dari Li Yunfei. Setelah beberapa kalimat, Sekretaris Ju menjawab dengan agak santai. Anda beruntung. Direktur cabang Dongcheng ingat wakil Direktur Zhao ini dan sedang menghubunginya sekarang. Jangan khawatir, ini pasti akan ditangani dengan serius. Baiklah, saya akan menelepon Anda kembali setelah semuanya beres. Sebelum Li Yunfei sempat menutup telepon wakil Direktur Zhao berdering. Ketika telepon wakil Direktur Zhao berdering, ia mengeluarkannya dan melirik nama yang tertera di layar. Ia gemetar seolah baru saja memegang besi panas. Ia tidak tahu apakah harus membuangnya atau menerimanya. Dengan wajah sedih, ia terus berkata kepada Li Yunfei, untuk apa repot-repot? Kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa harus melaporkan ini kepada Direktur Wu? Jika kau saja mengatakan kau mengenal Direktur Wu, semua ini tidak akan terjadi. Meskipun diliputi penyesalan, wakil Direktur Zhao tidak punya pilihan selain segera menjawab telepon, karena takut akan semakin membuat marah atasannya. Benar saja, Li Yunfei dan Yang Yudie dapat mendengar suara gemuruh di telepon dari jarak hanya beberapa meter. Yang Yudie berkata sambil tersenyum, jadi, kakak iparku benar-benar mengenal beberapa orang penting. Dia telah membuat kemajuan dalam 2 tahun terakhir. Sepertinya kita masih bisa makan malam. Kami hampir mati kelaparan, lalu kami bertengkar. Kami sangat lapar sampai hampir tidak bisa berdiri. Meskipun enggan, Li Yunfei harus mengakui bahwa perbedaan perlakuan sebelum dan sesudah panggilan telepon itu sangat besar. Ibarat membandingkan langit dan bumi. Beberapa saat yang lalu, mereka akan diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Tetapi sekarang, setelah panggilan telepon, wakil kepala Zhao bertindak seperti seorang cucu, secara pribadi dan munafik menginterogasi mereka tentang insiden tersebut. Sementara itu, Li Yunfei, Yang Yudie, dan yang lainnya duduk di kursi KFC, makan dan minum sambil menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tentu saja, Zhang Hao bertugas menjawab pertanyaan, sementara Li Yunfei hanya menundukkan kepala dan makan, terlalu malas untuk berbicara. Lagi pula, dia harus makan dengan cepat, kalau tidak dia akan ketinggalan makanan. Kakak ipar, makan pelan-pelan, tidak ada yang akan mengambilnya darimu. Kau bilang kau mentraktir kita semua makan malam, dan kau memesan begitu banyak makanan, dan kau hampir menghabiskan setengahnya sendiri. Yang Yudie berkata demikian, tetapi kemudian dia membantu kakak iparnya membuka kotak hamburger, tersenyum lebar, wajah cantiknya penuh kebanggaan. Zhang Hao, yang tidak lagi sombong, menggigit makanannya dan menjawab beberapa pertanyaan dari polisi. Dia merasa diperlakukan tidak adil,
Tetapi setelah menyaksikan kekuatan para preman dan polisi, dia menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dia telah meremehkan Li Yunfei, petani kecil ini, tetapi ketika masalah benar-benar datang, justru Li Yunfei yang membantunya menyelesaikan situasi tersebut. Para preman yang berkelahi itu sudah diborgol oleh polisi yang tiba, yang mengatakan bahwa mereka mungkin memiliki catatan kriminal dan perlu diselidiki secara menyeluruh. Petugas polisi yang telah meninjau rekaman pengawasan juga kembali dan membisikkan beberapa kata kepada wakil kepala Zhao. Setelah kata-kata itu, ekspresi wakil kepala Zhao menjadi semakin muram. Jika itu kesalahan Li Yunfei dan kelompoknya, dia tetap akan berada di pihak yang benar. Terlepas dari koneksi Li Yunfei, dia tidak mungkin bersikap tidak masuk akal, bukan? Namun, hasilnya benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka bahkan tidak menangkap Zhang Hao yang secara tidak sengaja menyentuh wanita itu. Mereka hanya melihat pria berambut pirang itu memukul wajah Zhang Hao, dan saat itulah keduanya mulai berkelahi. Hehe. Ini semua salah paham. Tuan Li, kan? Hehe. Nanti kalau Direktur Gu datang, bisakah Anda membantu saya? Saya tidak tahu yang sebenarnya waktu itu. Lebih banyak teman, lebih banyak pilihan, apapun yang terjadi pada Anda di kantor polisi. Serahkan saja pada saya, Pak Tua Zhao. Wakil Direktur Zhao berkeringat deras saat itu, menyebut dirinya sendiri sebagai Pak Tua Zhao, sebuah perubahan sikap 180 derajat dari sebelumnya. Kepala Zhao, Anda terlalu meremehkan saya. Teman saya mengenal pemimpin Anda, tetapi saya tidak, jadi jangan salah bertanya pada orang yang salah. Saat teman saya tiba, Anda bisa bertanya padanya. Li Yunfei tidak menyukai polisi seperti ini. Dia adalah aib bagi kepolisian, jelas seorang bajingan yang telah menyusup ke dalam barisan. Dia wakil direktur. Haha, aku tidak menganggapnya hebat, aku meremehkannya. Selama kau tidak mengatakan apa-apa lagi, aku percaya temanmu tidak akan bicara omong kosong. Wakil Direktur Zhao sangat rendah hati saat ini. Wajahnya dipenuhi keringat, dan dia setengah sadar karena pengaruh alkohol. Saat Li Yunfei mulai tidak sabar, tiba-tiba ia melihat sekretaris Zhu bergegas keluar dari ambang pintu, diikuti oleh seorang pria parubaya berseragam polisi. Kedua pria itu memancarkan wibawa resmi, dan orang-orang yang lewat menjaga jarak. Saudara Yunfei, maaf telah membuat Anda menunggu. Jalanan licin, jadi saya tidak berani mengemudi terlalu cepat. Mari, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Direktur Gu dari Distrik Timur. Direktur Gu adalah orang yang sangat baik. Dia mendengar Anda mengalami kecelakaan di sini, dan dia bahkan tidak makan dengan layak sebelum datang bersama saya. Sekretaris Zhu sangat pandai berbicara, membuat kedua belah pihak merasa nyaman. Li Yunfei segera berdiri dan berjabat tangan dengan Direktur Gu. Karena direktur telah datang jauh-jauh untuk membantunya menyelesaikan masalahnya, dia harus menunjukkan kesopanan yang semestinya. Wakil Direktur Zhao sangat ketakutan hingga kakinya gemetar. Ia mengira Direktur Gu paling-paling hanya akan mengirim seseorang untuk membantu mengawasi penanganan kasus tersebut. Siapa sangka Direktur Gu akan datang bersama teman Li Yunfei tanpa makan terlebih dahulu? Seberapa besar pengaruh teman Li Yunfei sehingga bisa membuat Direktur Gu datang? Sambil memikirkan hal itu, dia melirik Sekretaris Zhu dan mendapati wajahnya terasa sangat familiar. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tepat saat itu, dia mendengar Direktur Gu mengatakan bahwa meskipun dia kelaparan, dia harus datang segera setelah mendengar bahwa teman Sekretaris Zhu mendapat masalah. Sekretaris Zhu? Sebuah kilat menyambar pikiran wakil Direktur Zhao. Mereka yang berani menyebut diri mereka Sekretaris Zhu biasanya adalah sekretaris-sekretaris partai setempat. Meskipun terkadang wali kota yang berpengaruh juga memiliki sekretaris yang bernama Sekretaris Zhu. Jelas, wali kota Huang saat ini sangat berpengaruh, dan tokoh berpengaruh di belakangnya sedang berada di puncak kekuasaan. Tentu saja, Sekretaris Zhu telah menjadi sosok yang didambakan di antara para pejabat. Wakil Direktur Zhao dipenuhi penyesalan, ingin membenturkan kepalanya ke tembok. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak penting seperti dia bisa terlibat dengan orang seperti itu? Masalahnya, dia tidak sanggup menghadapi penyelidikan. Sebelum sempat berpikir panjang, setelah bertukar basa-basi dengan Li Yunfei, Direktur Gu menoleh dan menatapnya. Senyumnya langsung lenyap, digantikan oleh tatapan dingin. Ia menatapnya tajam dan meraung. Wakil Direktur Zhao, bisakah kau jelaskan apa yang terjadi? Kau memborgol orang untuk membantu penyelidikan? Wewenang macam apa yang kau miliki? Apakah kau sudah melupakan semua peraturan dan ketentuan? Bawa kembali personel yang terlibat untuk diinterogasi segera. Aku ingin melihat laporan kasus ini sebelum bekerja besok, beserta permintaan maaf tertulis darimu, tidak kurang dari 3.000 kata. Jika kau melewatkan satu kata pun, aku akan membuatmu membayar. Teguran Direktur Gu sangat keras, tetapi dia tampaknya tidak berniat untuk menyelidiki lebih dalam. Li Yunfei mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan memutuskan untuk membiarkannya saja, agar tidak mempersulit Sekretaris Zhu karena urusannya sendiri. Setelah mendengar hal ini, Wakil Direktur Zhao sangat gembira, karena ia tahu telah lolos dari bencana dan selama ia menangani masalah ini dengan baik,
ia masih bisa mempertahankan posisinya. Sekretaris Ju dengan santai berkomentar, "Hehe, Direktur Gu benar-benar tahu cara menangani masalah. Dia menyelesaikan masalah hanya dengan beberapa kata. Ngomong-ngomong, ketika saya datang ke sini tadi, Wali Kota mendengar tentang situasi Anda. Dia bilang terlalu berbahaya untuk pulang selarut malam. Jadi dia ingin Anda membawa teman-teman Anda untuk menginap di rumahnya malam ini. Saat Anda pulang nanti malam, Wali Kota ingin minum beberapa gelas minuman keras berkualitas tinggi lagi bersama Anda. Dia bahkan menyimpan beberapa peti moutai yang belum dibuka sebagai imbalan untuk minuman keras Wu Liangye Anda." Mendengar itu, Direktur Gu terkejut, ekspresinya membeku. Sebagai birokrat berpengalaman, ia dengan mudah dapat mendeteksi ketidaksenangan Sekretaris Ju. Terlebih lagi, ia sekarang menyadari bahwa pemuda ini bukanlah teman Sekretaris Ju, melainkan tamu VIP Wali Kota Huang. Pemuda macam apa yang bisa mendapatkan minuman dari pribadi Wali Kota Huang? Dan mengapa ia menukar moutai yang disimpannya dengan minuman keras Wu Liangye? Mungkinkah pemuda ini memiliki pendukung yang sangat kuat? Begitu kuatnya sehingga bahkan Wali Kota Huang harus menjilatnya? Direktur Gu merasa ngeri saat memikirkannya. Ketika dia menatap Wakil Direktur Zhao lagi, tatapannya seperti pisau, dan Wakil Direktur Zhao merasa ingin mati. Jiwanya baru saja naik ke surga, hanya untuk langsung jatuh ke neraka. Li Yunfei memahami maksud Sekretaris Ju, dia menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak bisa menolak, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kali ini saya datang untuk menjemput teman, jadi saya tidak akan mengganggu Wali Kota Huang. Lagi pula, saya tidak membawa minuman keras Wu Liangye. Saya bisa datang lain kali setelah semuanya siap. Tapi lain kali Anda datang, Anda harus ikut minum dengan saya. Kalau tidak, dengan kemampuan minum Wali Kota, saya bisa mengalahkannya bahkan dengan mata tertutup." Pernyataan ini agak membual, tetapi justru itulah yang dibutuhkan Sekretaris Ju, yang mengungkap hubungan luar biasa antara Li Yunfei dan Wali Kota Huang. Terlebih lagi, Li Yunfei memang bisa membuat Wali Kota Huang mabuk berat, dan selalu istri Wali Kota yang harus turun tangan untuk menghentikan keinginan minum Wali Kota Huang. Direktur Gu langsung memikirkan solusinya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. "Pak Yo, ini saya. Zhao Chang'an dari kantor Anda mengalami masalah. Anda sudah tahu, kan? Saya tahu Anda sedang dalam perjalanan. Ya, saya di lokasi kejadian. Anda perlu membantu penyelidikan terkait. Ya, jangan kaget. Ikuti saja prosedur normal. Saya harap Zhao Chang'an dapat melewati pengawasan dan ujian dari organisasi." Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Wakil Direktur Zhao hampir lumpuh karena ketakutan. Saat ini, berapa banyak orang yang mampu menahan pengawasan dan pengujian? Tak lama kemudian, Kepala Yao dari kantor polisi stasiun kereta api bangkit dari rumahnya untuk menangani keadaan darurat. Polisi dengan cepat membawa tersangka terkait, dan Li Yunfei beserta rombongannya menyelesaikan makan. Direktur Gu memberi pengarahan kepada Kepala Yao tentang tugas-tugas utama, dan Li Yunfei sempat berbincang singkat dengan Sekretaris Ju selama waktu itu. Bukankah ini seperti membesar-besarkan masalah kecil? Li Yunfei khawatir akan keadaan Sekretaris Ju. Sekretaris Ju tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ini juga ide Wali Kota Huang. Dengan menggunakan Direktur Gu, kita dapat menangani beberapa masalah yang sulit diatasi dan mempermudah Wali Kota Huang untuk menyampaikan suaranya dalam sistem politik dan hukum. Selain itu, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk menguji niat Direktur Gu. Selama Direktur Gu menanganinya dengan baik, Wali Kota Huang tidak akan membiarkannya bekerja tanpa imbalan." Li Yunfei tertawa dalam hati karena kenaifannya sendiri. Mereka yang bermain politik pasti lebih bijaksana darinya. Dia seharusnya tidak perlu khawatir berlebihan. Dia seharusnya menerima saja apapun yang diputuskan Sekretaris Ju. Jika dia terus berbicara, dia akan merasa malu. Setelah berpamitan kepada Sekretaris Ju dan Direktur Gu, Li Yunfei memimpin Yang Yudie dan yang lainnya ke truk pikapnya. Kelompok itu, yang telah terdiam di depan polisi untuk beberapa waktu, menjadi bersemangat saat melihat truk tersebut. "Astaga, kakak ipar, apa kau bercanda? Kau kenal orang-orang penting, kenapa kau masih pakai truk pikap? Kukira setidaknya kau sudah pakai Audi sekarang. Atau paling banter, Passat, kan?" Yang Yudie langsung pura-pura jijik dan mengejek kakak iparnya begitu melihat truk pikap itu berlumuran lumpur. Zhang Tingting membela Li Yunfei. "Yudi, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Kakak iparmu baru saja membantu kami, tidak bisakah kau sedikit lebih sopan? Ini truk pengangkut barang, tapi cukup besar, cukup untuk kita semua duduk di dalamnya." Sebaliknya, Zhang Hao, yang tadinya tampak murung, tiba-tiba berseri-seri dan berseru, "Jangan bicara omong kosong kalau kamu tidak tahu. Ini mobil yang hebat. Pernahkah kamu mendengar tentang Dajiram? Wah, mobil ini langka di Tiongkok. Kakak Li, apakah kamu benar-benar seorang petani yang menanam sayuran? Apakah petani sekaya ini sekarang? Mobil ini pasti bernilai setidaknya 1 juta atau lebih." Pemuda ini tahu apa yang baik untuk dirinya. Li Yunfei baru saja banyak membantunya.
dan dia merasa jauh lebih rendah darinya. Dia menekan permusuhan awalnya dan bahkan merasakan kekaguman yang aneh. Dia pernah mendengar bahwa orang penting ini sering minum dan makan bersama wali kota. Membandingkan dirinya dengan dia hanya akan mendatangkan masalah. Bahkan jika dia melihat Yang Yudie terlalu dekat dengan saudara ipar seperti itu, dia tidak boleh cemburu, atau dialah yang akan mendapat masalah. Li Yunfei tidak menyangka sikap idiot ini akan berubah secepat itu. Dia tersenyum, membuka pintu mobil, dan berkata, bukan 1 juta atau 100.000. Aku membelinya dari seorang teman. Termasuk modifikasi, total harganya sekitar 6 atau 700.000. Oke, jangan bicara di sini. Terlalu dingin. Mari kita bicara di jalan. Perjalanan relatif tenang. Semua orang mengobrol tentang perubahan di kampung halaman mereka dan berapa banyak orang yang terkena dampak salju lebat. Rasanya mereka tiba di kota kabupaten dengan sangat cepat. Namun, hari sudah larut malam. Setelah mengantar Zhang Tingting dan Zhang Hao pulang, Li Yunfei keluar dari mobil untuk memeriksa kondisi salju di jalan. Dia sangat ingin menginap di hotel di kota bersama kakak iparnya. Namun, tunangannya, Yang Yunu, menelepon untuk mengatakan bahwa dia sedang menunggu mereka di Lijiashai. Tidak ada kapal yang beroperasi malam ini, jadi mereka akan menginap di Villa Li Yunfei. Dia menyuruhnya untuk mengemudi pelan-pelan karena jalanan licin. Tetapi tidak peduli seberapa pelan dia mengemudi dari kota kabupaten ke Lijiashai, mereka bisa kembali malam itu juga. Setelah menutup telepon, Li Yunfei memasang kembali rantai salju di truk pickup, sementara saudara iparnya, Yang Yudie, terkekeh di sampingnya. Kakakku masih mengkhawatirkanmu, ya? Ini sudah tengah malam, dan dia masih mendesakmu untuk pulang. Yang Yudie sedang dalam suasana hati yang baik saat dia berjongkok di atas salju dan memperhatikan Li Yunfei memasang rantai salju. Yuenu tidak mengkhawatirkan aku, tapi mengkhawatirkanmu. Hehe, aku tidak menyadari kau sepopuler itu, gadis gila. Si bodoh Zhang Hao itu. Apakah dia menyukaimu? Apakah itu sebabnya dia begitu bermusuhan denganku? Li Yunfei menggoda. Bagaimana mungkin adikku tidak percaya padaku? Aku ini wanita sejati. Dulu aku gadis liar saat kecil, tapi sekarang aku tumbuh menjadi wanita yang anggun. Sedangkan untuk Zhang Hao, hehe, fakta bahwa dia menyukaiku berarti dia punya selera yang bagus. Tapi Zhang Tingting juga sedikit menyukainya. Jadi aku tidak akan bersaing dengan sahabatku untuk mendapatkannya, kata Yang Yudie sambil tertawa riang. Kalau kau tidak suka si idiot itu, katakan saja. Kenapa harus mengarang alasan dan dalih lain? Oke, sudah siap, ayo berangkat. Dengan itu, keduanya masuk ke mobil, meninggalkan kota kabupaten, dan menuju kota Qinglong. Jalanan tidak hanya tertutup salju, tetapi sebagian salju telah mencair dan membeku semalaman, sehingga sangat sulit untuk dilalui. Setelah memasang rantai salju, meskipun aman, kecepatan menjadi terbatas. Bahkan jika tidak ada mobil lain di jalan, Anda hanya dapat berkendara dengan kecepatan 40 atau 50 mil per jam. Waktu sudah lewat pukul 9 malam, dan Li Yunfei akan senang jika bisa sampai rumah sebelum pukul 11. Yang terpenting adalah rumah tidak bisa ditinggalkan tanpa pengawasan di malam hari. Kakeknya telah pergi ke pegunungan terpencil, dan perseteruan dengan Kuilan Duo masih belum terselesaikan. Yang Yudie terus mengumpat dan memaki sepanjang jalan, mengajukan berbagai macam pertanyaan tanpa henti, membuat Li Yunfei tidak bisa berpikir jernih. Ia hanya bisa menurutinya dan menjawab beberapa pertanyaan kecil. Misalnya, bagaimana ia mendapatkan uangnya? Bagaimana adiknya bisa memenangkan hatinya? Dulu ia mengabaikan adiknya, jadi mengapa tiba-tiba ia setuju untuk menikahinya? Apakah ia hanya mencari rencana cadangan untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya setelah putus dengan mantan pacarnya? Kakak ipar ini berani mengajukan pertanyaan apapun, dan Li Yunfei hampir tidak sanggup menghadapinya. Ketika Li Yunfei tiba di ujung selatan desa Lijiashai, dia melihat tunangannya, Yang Yunu, sedang menunggu di persimpangan jalan. Wanita bodoh itu, pikirnya, bukannya aku tidak tahu jalan. Apa salahnya dia berdiri di tengah angin kencang dan cuaca sedingin ini? Aku segera menghentikan mobil dan bersiap untuk membawanya masuk. Kami hanya beberapa puluh meter dari villa, dan aku tidak ingin dia kedinginan lebih lama lagi. Tidak apa-apa, aku tidak kedinginan. Rasakan tanganku, masih hangat. Ugh. Di mana kau menyentuhku? Adikku masih memperhatikan dari dalam mobil. Yang Yunu dipeluk dan dicium 2 kali oleh Li Yunfei sebelum akhirnya berhasil melepaskan diri dari pelukannya. Begitu berada di dalam mobil, sang ipar mengeluh, tidak bisakah kamu mencari tempat yang lebih sepi untuk bermesraan? Tidakkah kamu lihat ada seorang gadis di bawah umur yang memperhatikanmu dari dalam mobil? Siapa yang menyuruhmu melihat? Kamu sudah berusia 19 tahun menurut perhitungan umur di Tiongkok. Bagaimana mungkin kamu dianggap di bawah umur? Jawab Li Yunfei dengan santai. 18 tahun ini, 17 tahun depan, pada dasarnya masih di bawah umur. Baiklah, aku tidak akan menyalahkanmu. Adikku jelas dipaksa olehmu. Dulu dia sangat pemalu,
Dia akan tersipu bahkan jika hanya mengucapkan beberapa kata di depan orang. Tetapi sekarang dia bisa dipeluk dan dicium olehmu berjam-jam tanpa mengubah ekspresinya, kata Yang Yudie dengan tidak puas. Xiao Die, kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan menamparmu. Yang Yunu sedikit malu, dan meskipun dia tidak banyak bicara, kata-katanya sangat efektif. HMPH, sekarang kau punya kekasih, kau malah menyiksa adikmu sendiri? Haha, oke, aku tidak bercanda lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan rumah besar yang kau sebutkan di telepon? Coba kulihat rumah besar seperti apa yang bisa kita bangun di desa terpencil dan miskin ini. Yang Yudie selesai bercanda dan kembali ke sifat liarnya. Melihat ke kiri dan ke kanan, mencoba menemukan bangunan tinggi di desa yang tertutup salju. Mobil Li Yunfei sudah berbelok masuk ke lahan pertanian. Kakak iparnya masih mencarinya. Salju begitu lebat sehingga menutupi garis besar villa. Dengan mata sebesar ini, kau melihat kemana? Mobilnya sudah ada di halaman, dan kau masih belum melihatnya? Kata Yang Yunu. Begitu. Aku terlalu terkejut untuk berkata-kata sejenak. Bagaimana mungkin sebuah villa mewah bisa dibangun di desa kecil yang kumuh dan miskin seperti ini? Desainnya lebih indah daripada kebanyakan villa di kota. Kakak ipar, kau benar-benar kaya raya. Setelah lulus, aku akan bekerja di pertanianmu. Aku tidak butuh gaji tinggi, 1 juta setahun saja sudah cukup, hahaha. Yang Yudie tertawa terbahak-bahak untuk menyembunyikan keterkejutannya. Ketika adikku menggambarkannya di telepon, aku berpikir itu seperti rumah-rumah orang kaya di pinggiran kota, di mana rumah 2 lantai akan dianggap bagus, tidak peduli seberapa sempit atau jeleknya, tetap akan disebut villa 2 lantai. Selain itu, halaman kecil akan dianggap sebagai villa terpisah. Namun, bangunan-bangunan kecil itu tidak bisa dibandingkan dengan villa Li Yunfei. Hanya dengan melihat desain eksteriornya saja, Anda bisa tahu bahwa banyak usaha telah dicurahkan untuk membuatnya, dan pasti dirancang oleh para ahli. Peralatan tenaga angin dan lampu jalan di luar halaman menyatu sempurna dengan kolam dan hutan bambu, menciptakan villa pedesaan bergaya retro namun modern. Villa seperti ini, lingkungan seperti ini, memiliki terlalu banyak fitur yang tak tergantikan. Itulah sebabnya villa ini sangat langka dan berharga. Begitu memasuki villa, suasana langsung terasa hangat. Yang Yudie sama sekali tidak malu. Dia melepas jaket tebalnya, hanya menyisakan sweater dan celana panjang ketat yang menonjolkan sosoknya yang menawan. Tentu saja, dia agak langsing, tidak seberisi tunangannya. Kedua saudari itu duduk di sofa sambil mengobrol dan tertawa, dan Li Yunfei menganggap pemandangan itu indah. Yunu, apa yang kau makan untuk makan malam? Apakah kau ingin makan sesuatu yang lain? Li Yunfei juga telah berganti pakaian yang lebih ringan dan duduk di rumahnya sendiri, yang jauh lebih baik daripada berada di luar dalam cuaca bersalju. Aku makan di toko kakakku, aku sudah kenyang, aku tidak lapar. Kamu makan malam di mana? Apa kamu belum cukup makan di luar? Tanya Yang Yunu. Hal ini langsung memicu percakapan antara kakak ipar perempuan dan kakak ipar laki-lakinya, yang kemudian melebih-lebihkan cerita tentang apa yang terjadi saat makan malam. Akhirnya, sambil mengusap perutnya, ia berseru, sekarang setelah kau sebutkan, aku sebenarnya sedikit lapar. Makanan cepat saji tidak membuatmu kenyang. Jika aku tidak ingin menghemat uang kakak iparku, aku tidak akan pergi ke KFC. Kita bisa saja pergi ke Fumenlou atau Shuxiangge. Siapa sangka kakak iparku ternyata seorang Taipan? Aku menyesal tidak memanfaatkan kesempatan itu. Haha, aku akan memberimu kesempatan untuk menipuku. Aku juga sedikit lapar, aku akan pergi memasak. Kata Li Yunfei sambil masuk ke dapur. Kakak ipar, masakan enak apa yang sedang kau buat? Tanya Yang Yudie dengan antusias. Mie. Aku sudah lama tidak makan mie, aku sangat menginginkannya. Untungnya, aku masih punya setengah ekor ayam dan sedikit kaldu ayam, jadi sup mie ayam adalah yang paling mudah dibuat. Suara Li Yunfei terdengar dari dapur. Hah? Di rumahmu cuma saji mie aja? Tapi aku suka nasi. Seru Yang Yudie dengan nada tidak puas. Yang Yunu tak tahan lagi dan menutup mulutnya. Berkata, mie buatannya enak sekali. Kau akan tahu setelah mencicipinya. Banyak hal terjadi di rumah tahun ini, dan kau tidak di rumah, jadi kau tidak tahu. Bahkan orang yang hemat sepertiku pun ingin makan di sini setiap hari. Kau benar-benar kucing kecil yang rakus. Jika kau makan masakannya, aku khawatir kau akan tinggal di sini dan tidak pernah pergi. Apakah itu benar-benar berlebihan? Begitukah caramu berbicara tentang adikmu? Tapi karena adikku sudah mengatakannya, kurasa aku harus mencobanya. Kedua saudari itu mengobrol dan tertawa saat Yang Yunu mengajaknya berkeliling melihat tata letak villa. Bangunan ini memiliki 2,5 lantai di atas tanah. Setengah lantai tersebut adalah loteng, bukan untuk tempat tinggal, tetapi terutama untuk penyimpanan. Karena ukurannya yang besar, selain kamar tidur utama, terdapat banyak kamar tamu. Ruang bawah tanah dipenuhi dengan stoples anggur dan agak gelap serta lembab, tetapi ventilasinya sangat baik, sehingga tidak ada bau yang tidak sedap. Terdapat tumpukan batu besar di sudut ruangan.
Yang Yudie mengetuk-ngetuk batu itu dengan penasaran dan bertanya, "Kak, batu jenis apa ini? Kelihatannya jelek sekali. Mengapa ditumpuk di sini? Bukankah ini menghalangi jalan?" Aku juga tidak tahu. Sepupuku tidak pernah menyebutkannya. Tapi kudengar dia tahu tentang identifikasi batu giok mentah, ikut serta dalam lelang judi giok di Myanmar, dan tampaknya memenangkan mendapatkan beberapa potongan giok yang bagus. Seorang bos besar dari Hong Kong mendengar tentang ini dan bahkan datang ke sini khusus untuk memintanya menjadi penasihat khusus. Tetapi dia menolak. Bos Hong Kong itu orang yang sangat baik. Dia bahkan tinggal di sini selama 2 hari. Ngomong-ngomong, cincin kawinku dibeli dari toko bos Hong Kong itu, kata Yang Yuno, sambil menunjukkan cincin berlian di tangannya kepada adiknya. Wow, cincin berlian yang indah sekali. Di mana kamu membelinya? Apa nama tokonya? Berapa harganya? Tanya Yang Yudie dengan iri, matanya berbinar. Namanya Kins Jewelry. Kudengar mereka tidak punya banyak toko cabang, hanya di kota-kota besar. Di ibu kota provinsi kita hanya ada satu, jawab Yang Yuno.